pengelolaan dana tabungan dan investasi di masa depan. Yang bawakan adalah Berlian Juveni dari Vice President Business Development and RHB Sekuritas. Beliau juga pernah menjadi fund manager di ABN AMRO Bank. Sebelumnya saya menjelaskan dulu kenapa sponsor kita adalah Archipelago Scholarship. Itu bergerak di yayasan bergerak di pendidikan, pemberdayaan, dan penelitian kesehatan. Itu mulai berdiri pada tanggal 20 Juli di Surabaya. Sekarang kantor pusatnya ada di Samarinda. Di sini juga ada sponsornya untuk kuis, yaitu dari Promo Sentral Inovasi. Mungkin untuk hadiah nanti ada kuis yang harus diisi, nanti akan disampaikan oleh Indi. Nah, saat ini kita membuka untuk diskusinya dulu tentang pengelolaan tabungan dan investasi di masa depan untuk kasus COVID. Untuk Mas Ian, boleh untuk share apa yang harus kita butuhkan dalam masa COVID ini, investasinya apa, mungkin kasus seperti apa, nanti akan kita lihat di situ. Terima kasih, silakan Mas Ian. Terima kasih Bang Benny, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Sambil minta bantuannya, Indi, kalau memang sudah full nanti ya, in case sudah full, kabarin, jadi saya bisa langsung ngomong ke teman-teman yang di forum. Ya. Oke. Kemudian untuk pretest, mau di sekarang atau bagaimana? Iya, sekarang Kak. Saya sekarang, stop share dulu ya ini. Ya, boleh. Oke, untuk pretestnya sudah saya share di grup WA. Mungkin teman-temannya Mas Ian sudah di-share ya sama Mas Ian tadi untuk linknya. Boleh dicek di grup WA-nya buat teman-teman KMK. Sudah saya share linknya, bisa diisi di situ. Mbak, saya belum masuk grup, Mbak. Di-share di Japri ya, Mbak? Iya, saya share di Japri, Kak. Yang dari grup saya, dari forum, sudah saya kasih di forum ya, di Telegram. Jadi, ya, sudah saya kasih di Telegram, jadi silakan diisi dulu. Oke, kalau sudah. Bisa dimulai atau bagaimana? Kita nunggu dulu atau bagaimana, Mbak? Bisa dimulai, Kak. Bisa dimulai. Oke, saya mulai. Ya, tampil ya semua ya. Teman-teman bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan Dian. Selamat malam semuanya. Jadi malam hari ini saya dikasih tugas mendapat amanat untuk membawa sesuatu yang buat saya juga susah-susah mudah atau susah gampang atau susah apa, nanti kita sama-sama belajar karena memang kondisinya sekarang ini sama-sama kita memahami situasi COVID ya, yang dampaknya juga secara ekonomi itu mengglobal, jadi tidak hanya untuk di lokal saja. Nah, ini yang hari ini merupakan seri dari Archipelago sendiri untuk tema untuk finansial, dan yang kali ini adalah judulnya atau yang saya bawakan kali ini adalah mengelola tabungan dan investasi di masa pandemi COVID-19. Tanpa lama-lama saya langsung masuk ke materi saya. Pada saat saya membawakan setiap materi, itu saya selalu mendefinisikan dulu kata-katanya. Jadi kalau misalkan kita mau tabungan, tabungan itu apa sih?
kalau kita ngomong investasi itu apa gitu ya. Dan ini juga nanti teman-teman yang mengisi di pretest dan posttest mudah-mudahan nanti akan melihat ada jawaban-jawaban yang tricky gitu. Jadi sambil teman-teman juga bisa melihat apakah sudah memahami sampai cukup detail atau tidak materi hari ini. Saya masuk dulu ke Kakebo. Ya, itu ada satu juga pertanyaan di pretestnya ya. Jadi kalau Kakebo itu kalau yang A mungkin jawabannya jelas. Kanebo itu adalah kain untuk ngelap ya. Dan itu bukan itu yang saya maksud. Kakebo sendiri berhubungan sama tabungan, ini adalah suatu hal yang kita belum dengar, saya pribadi baru mendengar baru tahun ini. Ternyata tahun 1904 itu sudah dipopulerkan di Jepang. Jadi ini adalah istilah di Jepang untuk menabung sebetulnya. Ya, jadi ini sekali lagi adalah untuk menabung dengan cara apa atau tujuannya apa gitu. Tujuannya pertama adalah mengontrol pengeluaran seminimal mungkin. Jadi kebanyakan dari kita untuk financial planning ya ataupun untuk controlling itu biasanya kan antara pengeluaran sama pemasukan itu dibandingkan dulu. Kalau ini tidak, teman-teman. Ini yang saya suka dengan kondisi yang COVID ini, mengeluarkan mengeluarkan uang itu kita benar-benar harus minimal mungkin. Nanti saya akan bahas soal COVID-nya tuh. Kembali ke soal Kakebo dulu. Jadi di sini adalah fokusnya adalah pengeluaran yang seminimal mungkin, mencatat setiap pengeluaran dengan cermat, kemudian dievaluasi setiap minggunya. Seringkali kalau kita misalkan mengatakan menabung ya, yang kita lakukan kan lihat dulu nanti habis gajian, kok habis duitnya gitu. Tapi kita tidak kontrol setiap minggunya seperti apa. Dan ini waktu saya di Australia, saya sempat kerja juga, jadi saya juga memahami kenapa evaluasi setiap minggu itu ternyata sangat penting dan sangat mudah juga untuk dilakukan gitu. Jadi satu minggu kita dapat gaji berapa, bawa pulang, kemudian kita bisa tahu sisanya berapa. Nah, bagaimana caranya? Ini yang pertama adalah step-stepnya adalah alokasikan dulu, catat dan alokasikan yang untuk 1 bulan, ya 1 bulan ke depan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting dari semuanya ini pengeluarannya yang seperti kebutuhan harian, kemudian kebutuhan pokok, kebutuhan lain-lainnya itu akan dikategorikan. Utamanya dari praktek Kakebo ini adalah membagi setiap pengeluaran kita ke dalam 4 level atau 4 kategori. Yang pertama adalah survival, dan ini sangat penting buat saya untuk di case yang COVID-19 ini ya, kondisi sekarang ini. Biaya sekolah, makan, transportasi, kesehatan, kebutuhan pokok. Jadi kalau kita benar-benar dana kita terbatas sekali sekarang, tidak ada pemasukan lagi, nah itu nanti kita harus benar-benar kita menghitung. Contohnya misalkan ini benar-benar ekstrim ya, benar-benar ekstrim kita misalkan cuma punya uang tinggal 100 juta, dan kita sama-sama tahu misalkan pemerintah ini masih ya, kemungkinan ada yang mengatakan sampai 2 tahun, itu berarti 24 bulan, maka uang 100 juta tadi dibagi dulu tuh 24. Ya, kurang lebih kalau misalkan dibagi 20 aja, 100 juta berarti 5 juta ya kan per bulannya. Kalau 24 berarti pasti di bawah 5 juta, ya mungkin 4 jutaan kurang lebih di sana. Jadi kalau kita benar-benar survival ya kepepet gitu, ya kita harus mengutamakan yang nomor 1 ini. Lanjut. Kategori kedua adalah kebutuhan opsional, belanja makan di luar gitu. Belanja kok opsional? Iya, kalau di sini belanja kebutuhan dasar itu termasuk yang nomor 1, tapi kalau untuk yang belanja tambahan itu adalah yang opsional. Makan di luar pun dianggap opsional juga. Kemudian yang ketiga, hiburan seperti internet. Kadang kita kan work from home ya, kita masih pingin nonton, pingin apa, itu termasuk yang kita kategorinya untuk ini sebetulnya bukan kebutuhan utama gitu ya. Kalau internet atau kerja bagaimana? Ya, berarti kalau kita kerja sebetulnya masih ada atau kita boleh katakan kita bersyukur dulu. Karena kita berarti bukan di kondisi yang tadi tinggal punya uang 100 juta tadi, tapi kita masih punya uang lain gitu. Akan mendapat income lagi tambahannya. That's another question. Ya. Kalau yang keempat, kategori keempat adalah pengeluaran ekstra yang merupakan pengeluaran tak terduga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba yang udah berkeluarga, anak sakit gitu ya, nah itu kemudian kategorinya masuk ke sini. Semua ini harus ditulis di awal bulan, kemudian setiap minggu akan di-review, ya. Jadi misalkan ada yang kemarin, misalkan awalnya sebelum COVID-19, ada penghasilan dan lain-lain, pengeluarannya biasanya 20 juta, uang terakhir tinggal 100 juta, ini kalau bertahan 24 bulan harus bagaimana nih? Nah itu harus ditekan, pertama adalah, kembali ke KPO ini ya, mengontrol pengeluaran seminimal mungkin. Jadi ini adalah cara yang dipopulerkan di Jepang pada tahun 1904 dan sampai sekarang masih berlaku. Ini buat saya menarik sekali, terutama di masa-masa COVID-19. Nanti kan kelihatan kenapa ini sangat penting. Saya lanjutkan dulu, dan ini hubungannya sama tabungan. Dan nggak bisa tidak, pada saat kita membahas soal investasi,
kita harus membahas atau kita harus berkenalan sama Warren Buffett. Mungkin teman-teman yang background-nya bukan ekonomi atau belum pernah invest ya, mungkin belum pernah dengar yang namanya Warren Buffett secara dekat gitu. Saya pun hari ini tidak mau membahas secara rinci, saya hanya pandangan-pandangannya dia, dan kebetulan kemarin hari Sabtu barusan kita sama-sama mengikuti annual gathering-nya Berkshire Hathaway, itu perusahaannya dia, holdingnya dia ya. Dan buat teman-teman yang belum pernah kenal sama Warren Buffett, beliau ini sempat menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia karena investasi di saham, dan kemudian sekarang turun nomor 3 atau nomor 4, bukan karena jeblok, tapi karena dia membagikan sebagian uangnya untuk charity, ya, untuk filantropi. Dan dari tips saja, karena dia tidak pernah menulis buku, teman-teman, jadi saya mengambil dari internet, dan apa sih yang dia kutip, beberapa hal yang menurut saya sangat powerful ya. Yang pertama adalah dalam hal pendapatan, never depend on single income. Jangan pernah Anda mengandalkan satu income saja. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang masih kerja, dan sekarang ini mulai kerasa bahwa kondisi kayak gini, lain kali kalau terjadi lagi, kita nggak punya penghasilan lagi yang lain, kan susah juga kan? Maka mulailah, apakah harus buat bisnis? Kalau menurut Warren Buffett, mulailah membuat investasi untuk menciptakan second income, jadi sumber penghasilan yang kedua. Ya. Dalam hal spending, dia mengatakan, if you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Kalau Anda beli barang-barang yang Anda nggak perlu, nah ini kakebo, ya, yang tadi kakebo itu ya. Ya kalau Anda nggak perlu nomor 4 tadi, kategori nomor 4 tadi, kalau Anda nggak perlu, nanti lama-lama Anda harus menjual, gitu ya. Ini ada joke sedikit, tapi satir sebetulnya joke-nya. Setelah 2 bulan di rumah, akhirnya dia berhasil menjual barang yang dia punya sendiri, bukan barang-barang yang memang dia jual untuk mendapatkan income. Itu kan ini sedih sekali sebetulnya kan. Jadi sekali lagi ini buat saya kata-kata yang on spending ini tuh persis seperti yang kakebo itu sendiri. Warren Buffett umurnya 89 tahun, teman-teman, tahun ini dia akan mencapai 90 tahun ya. Kemarin 4 jam dia masih kuat memberikan paparannya dia. Oke, saya lanjutkan di sini yang savings ya. Nah, ini berhubungan sama tabungan. Do not save, jangan Anda menabung setelah yang tersisa gitu maksudnya. Setelah Anda spending baru kemudian kita punya uang 100 juta gaji misalkan, gaji 10 juta, kita pengen beli handphone dulu, sisanya baru kita tabung gitu. Jangan, harusnya Anda tabung dulu baru sisanya yang Anda akan gunakan untuk Anda spend ya, Anda habiskan. Kemudian yang keempat maksud saya adalah taking risk, mengambil resiko. Di sini dia katakan jangan pernah ngetes gitu ya, jangan pernah ngetes kedalamannya sungai dengan 2 kaki. Ini artinya apa? Pada saat Anda mengambil suatu resiko, di saat-saat apapun, jadi nggak hanya karena COVID aja gitu ya, apapun kondisinya gitu, itu jangan pernah langsung 2 kakinya tuh dimasukin semua gitu. Jadi contoh misalkan teman-teman di sini yang ada ya saudaranya atau temannya, relasinya dan lain-lain yang menghadapi PHK, kemudian uang yang tersisa harus digunakan dan dia mau mencoba suatu bisnis, ini buat saya boleh dikatakan resikonya sama seperti kalau misalkan kita mencelupkan 2 kaki kita tuh ke dalam sungai. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Jadi boleh dibilang cobalah dulu ya. Pertama-tama ada trial, gunakan dana yang kecil dulu. Dalam hal investasi dia mengatakan jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, ini semua telur dalam satu keranjang. Nanti soal keranjangnya apa saja, nanti kita bahas. Ya, nanti ada hal lebih detail nanti di belakang. Dalam hal ekspektasi, kalau ini tambahan aja ya, honesty, kejujuran, is very expensive gift. Itu adalah suatu hal yang mahal gitu, sangat mahal. Jadi jangan mengharapkan kejujuran dari orang yang murahan. Nah, jadi teman-teman, kenapa saya ngambil quote-nya ini? Karena banyak yang memikirkan setiap orang yang berkaitan sama investasi itu melulu soal duit, melulu soal uangnya, kemudian akan menghasilkan berapa gitu. Tapi tanpa melihat apakah si orang ini tuh punya cara pemikiran yang bijak atau tidak gitu. Buat saya Warren Buffett baik itu dalam personal life-nya dia maupun untuk dalam hal kondisi finansial ya, investment dan lain-lain ya, itu buat saya wisdom-nya dia, kebijaksanaannya dia itu sangat-sangat mendalam lah. Jadi salah satu yang saya suka dari dia adalah itu. Nah ini 2 hal. Pertama adalah tadi tabungan, kemudian dari 2 kutub yang berbeda, boleh dikatakan kakebo itu dari sisi isnya ya,
negara timurnya, kemudian Warren Buffett dari negara baratnya, tapi sebetulnya dalam hal spending on saving itu sama. Anda simpan dulu, Anda tabung dulu, baru sisanya. Nah, ini nanti kita bahas langsung nih. Langsung, kalau saya di sini ketutupan nggak ya, teman-teman? Ini soalnya di layar saya ada ketutupan sedikit nih. See waiting. Sedikit tutup. Bener ya? Udah full ya? Ben, boleh dibantu, Ben? Full? Full. Yang tampil full nggak? Full ya? Soalnya di sini saya agak ketutupan malah. Oke. Ini saya membawakan satu kasus, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya membawakan materi, kalau nggak ada kasus itu rasanya itu omong kosong lah, itu basa-basi aja. Jadi saya lebih suka langsung masuk ke kasus. Ini cukup viral bulan lalu kurang lebih ya. Geger gaji 80 juta sebulan, mau ditempatkan deposito atau reksadana gitu. Ini ada kisah, saya cepatkan saja, ada kisah di mana seorang karyawan, suatu perusahaan, kemudian dia tadinya gaji 80 juta, kemudian dia di PHK, di mana karyawan tersebut sebelumnya sudah terlanjur mengambil rumah seharga miliaran rupiah dengan cicilan yang tinggi di perumahan elit dan kredit mobil mewah. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, di elit, kredit mobil, perumahannya elit, dan kemudian kredit mobilnya mewah. Nanti kita lihat mana yang investasi, mana yang bukan. Ya, alhasil sejak karyawan itu dirumahkan, kondisi keuangan rumah tangganya langsung berantakan karena tidak ada pemasukan lagi. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada saat kita membawakan materi dan pada saat kita membaca artikel, itu seringkali kan belajarnya itu sekarang untuk kemudian mengantisipasi nanti kalau terjadi pandemi lagi. Lah pandeminya aja 100 tahun lagi nanti kalau misalkan terjadi, ya kan? Udah telat semua nanti. Nah, jadi kalau buat saya, benar-benar kita fokus. Coba kita bedah apa yang kita bisa lakukan untuk orang ini. Gitu. Jadi silakan kalau ada yang punya opini, silakan Anda ketik, ini mau diapain jadinya? Ini rumahnya atau dijual, mobilnya dijual, atau apa? Mari kita sama-sama dibahas kalau nanti ada waktu juga. Ya. Alhasil, saya lanjutkan, berkaca pada pengalaman pahit tersebut, sebaiknya seorang jeli dalam mengelola keuangan dan tidak jor-joran untuk pengeluaran yang sifatnya belum masuk prioritas. Ini artikel kan setelah kejadian kan. Pada saat sebelum kejadian kan orang mengatakan, wah kalau udah punya gaji tinggi harus punya rumahnya juga harus naik dong, gitu. Rumahnya harus baru dong, mobilnya masa mobilnya itu-itu aja, gitu. Nah ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Lanjut ya, ini masih artikel yang sama, dan disarankan berdasarkan artikel ini adalah masuk antara ke reksadana atau deposito. Sama ada artikelnya, boleh nanti boleh dicari di internet ya. Ini cukup terkenal di Kompas ya. Tadi ada linknya juga sebetulnya. Ini panjang, tapi saya hanya masuk ke bagian-bagian pentingnya saja. Dia menyarankan ke reksadana atau deposito ya. Berapa penempatan lainnya bisa saja logam mulia, surat utang. Surat utang itu obligasi alias surat utang negara. Jadi kita membeli utang yang negara terbitkan gitu. Jadi kita sebenarnya dijamin sama negara sebetulnya. Sementara deposito mungkin teman-teman sudah cukup banyak tahu. Saya akan menjelaskan sedikit soal reksadana, mungkin yang belum pernah mendengar reksadana sebelumnya. Merupakan investasi dengan konsep menghimpun dana dari banyak investor. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu kalau saya di saham gitu ya, kemudian kalau ngasih uang ke saya itu sebetulnya nggak benar karena sebetulnya ada wadahnya sendiri, yaitu namanya reksadana. Ya, jadi kalau pada saat kita benar-benar kita udah biar diserahkan aja kepada yang profesional, ya itu kita membeli reksadana lebih transparan nanti di sana, dikelola oleh fund manager. Ya, pada saat saya di ABN AMRO Asset Management, saya juga termasuk yang menangani hal seperti ini. Reksadana juga menjadi alternatif bagi investor yang enggan menghitung resiko atas investasi. Kemudian modal yang dibutuhkan juga tidak besar. Sekarang ini yang dibutuhkan bahkan kalau ada platform yang lagi startup juga, fintech seperti itu dia bahkan 10.000 pun bisa. Ini ada promo juga, dulu sempat ada salah satu provider juga, ya ngasih promo 50.000, ya ada dapat 50.000 lagi. Jadi masih banyak promo juga. Jadi kalau ditanya, dananya berapa nih buat invest gitu, sebetulnya nggak besar juga, 100.000 pun sudah bisa. Nah, yang menarik adalah reksadana yang ditawarkan oleh si orang ini, si artikel ini, itu adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, ini saya garis merahin di sini. Reksadana pendapatan tetap. Benarkah begitu? Dari namanya, teman-teman, memang reksadana pendapatan tetap itu namanya enak ya didengarkan ya. Pendapatan tetap. Wah, dapat income terus dong, kayak gini dong. Teman-teman, ini dari bahasa Inggris sebetulnya, namanya fixed income, kalau bahasa Inggrisnya. Fixed income mutual fund, di mana kalau diterjemahkan bahasa Indonesia memang pendapatan tetap. Tapi sebetulnya pendapatan berupa bunga obligasi atau kupon, nama aslinya adalah kupon. Kuponnya itu yang tetap,
Tapi kalau kita tanya harganya obligasi sendiri itu bisa naik turun. Nah, nanti saya akan langsung bukakan dari sini nanti. Jadi yang ditawarkan sama artikel ini adalah masuk ke reksadana pendapatan tetap, di mana pendapatan tetap ini akan masuk ke dua instrumen, yaitu obligasi dan produk pasar uang. Tadi ada salah satu juga ya di materi pretest juga ada yang pasar uang. Tapi mari kita lihat baik-baik realitanya langsung. Ya. Ini saya ambil dari infovesta.com dan ini adalah reksadana saya berdasarkan abjad, jadi tidak saya pilih yang terbaiknya, ya. Jadi tidak ada iklan di sini, tidak ada oh ini jualan yang mana gitu, enggak. Jadi ini benar-benar saya ambil, silakan masuk ke infovesta.com dan habis itu bisa dilihat sendiri ya di sana. Ini ada reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana pendapatan tetap ini, kalau teman-teman lihat, 1 hari terakhirnya minus. Loh, gimana ini? Katanya mau nabung untuk menggantikan ya kan deposito sama sama tabungan gitu. Kalau kok minus malah turun. Gimana caranya ini? Ini berarti ada yang nggak beres ini. Nah, kembali ke tadi bahwa belum dipahaminya yang namanya reksadana pendapatan tetap itu artinya adalah kuponnya tetap, tetapi harganya sendiri fluktuasi. Jadi di tengah-tengah market pasar modal yang seperti ini gitu, sebetulnya pendapatan tetap itu cukup mempunyai resiko juga. Buat saya sih kurang pas gitu ya untuk kondisi saat ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat kenapa saya langsung membawanya case. Jadi bisa dikatakan di sini sebetulnya dari saya pribadi, maka reksadana pendapat tetap itu bukan solusi untuk menjadi tabungan ataupun pengganti deposito buat kita. Langsung saya masuk. Nah, ini lawannya dulu nih. Jadi apa dong kalau gitu? Ya, saya masuk dulu nih, langsung kita bandingkan, dan ini sumbernya dari Bareksa. Ya, dari Bareksa di sini ada 2, ya, satunya adalah deposito, satunya adalah pasar uang. Yang deposito berjangka, artinya bisa 3, 6, 12 bulan. Kalau yang pasar uang, reksadana pasar uang, jangan heran, jangan tercampur aduk sama istilah pasar uang kemudian forex gitu ya. Ini sama sekali bukan forex ya. Konteksnya di sini benar-benar masuknya adalah ke obligasi, tapi yang jatuh temponya kurang dari setahun. Nah, saya ceritakan sedikit soal maksudnya ini apa gitu. Teman-teman kalau beli surat utang yang diterbitkan sama negara, itu kan ada jatuh temponya, kan ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Contoh, jatuh temponya adalah 2030. Kalau kita belinya adalah yang jatuh temponya 2030, maka kita masih megang yang 10 tahun. Tapi pada saat bayangkan sekarang itu di tahun 2029, maka surat utang negara yang jatuh temponya itu 2030 menjadi cuma 1 tahun saja. Ya, jadi menjadi cuma 1 tahun saja. Dan ini boleh dikatakan itu sudah masuk kategori ke pasar uang. Fluktuasi harganya itu kecil sekali. Jadi ini boleh dikatakan ini karena sudah mendekati jatuh tempo. Jadi negara udah harus bayar anyway. Jadi kecil sekali untuk fluktuasi harganya. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Imbal hasilnya kalau deposito bisa berubah tiap saat. Kalau imbal hasilnya dari reksadana pasar uang itu tumbuh nilai aset dalam portofolio dia. Pajak bunga 20%. Kalau reksadana pasar uang itu nggak kena pajak. Jadi kalau misalkan kita apple to apple, kalau teman-teman dapat deposito yang 5%, itu sebetulnya netnya teman-teman dapat adalah 4%, karena dipotong lagi dengan 20%. Sementara kalau teman-teman dapat dari reksadana pasar uang, maka 5% itu teman-teman dapatnya itu ya 5%, full 5%. Jadi lebih tinggi sebetulnya dapatnya. Nanti kita benar-benar cek berapa. Ya. Pencairan harus menunggu tempo, kecuali kena denda, kena penalti. Sementara kalau reksadana pasar uang ini ya, kapan saja ini dalam pengertian gini, saya ngambil ekstrimnya, sekali lagi saya ngambil ekstrimnya, teman-teman beli hari Senin, kemudian tiba-tiba Senin malam, terus tiba-tiba mendapat info kalau, mohon maaf, apapun alasannya ada kebutuhan mendesak, teman-teman bisa lakukan jual hari Selasanya. Dengan catatan, mendapat uangnya adalah hari Rabunya. Itu se-ekstrim itu, teman-teman. Jadi bahkan tidak kena denda dari deposito. Ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat, sudah seperti ini, buat saya pribadi, saya udah nggak punya deposito. Kalau emang ada, saya pilihnya adalah reksadana pasar uang, dan saya pun ada sebagian kecil di reksadana pasar uang. Lanjut ya. Minimum berapa nih kalau deposito? 10 juta dapat rate berapa, teman-teman? Boleh cek sendiri deh. 10 juta dapat rate berapa. Tapi kalau untuk di reksadana, ini bahkan 100.000 ya. Aslinya sekarang itu 10.000, 50.000, ya 100.000 deh. Saya anggap rata-rata umum 100.000 deh, itu sudah bisa. Potensi capital gain tidak ada, kalau dari pasar uang ada. Resikonya tentu saja kalau ngomong investasi semua harus ada resikonya. Yang pertama adalah penurunan bunga. Jadi kalau misalkan kita masuk ke deposito, ujung-ujungnya adalah ada penurunan bunga. Kemudian kalau kita masuknya ke resiko ke pasar uang, gitu, pasar uang adalah resiko pasar. Kalau misalkan orang pada panik, ya tentu saja masih bisa dibanting juga harganya. Ya.
Jaminan pemerintah maksimal 2 miliar, kalau di reksadana pasar uang jaminannya tidak ada. Tapi perhatikan kalimat saya yang sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Anda punya uang 10 miliar, Anda masukkan ke deposito 2 miliar, Anda yang dijamin adalah 2 miliarnya. 8 miliarnya nggak dijamin. Kalau Anda masuk ke reksadana pasar uang, walaupun tidak ada kata-kata penjaminan, teman-teman harus memahami, ujungnya adalah obligasi yang diterbitkan atau surat utang yang diterbitkan sama pemerintah. Dan hasil akhirnya adalah yang nanggung itu pemerintah sebetulnya. Gitu ya. Jadi boleh dikatakan selama kita milih reksadana pasar uangnya cukup prudent, saya rasa nggak akan masalah lah untuk ini. Lanjut, kita langsung ke pembuktiannya sekarang. Nah ini, langsung datanya. Ya, kalau nggak pakai data, basa-basi buat saya. 1 hari terakhir, kalau tadi kita lihat pendapatan tetap, ini saya ngambil benar-benar hari ini ya. Jadi saya lebih suka materi itu betul-betul up to date. Ya, saya ngambilnya benar-benar hari ini. Teman-teman bisa lihat. 1 hari terakhir ini cuma 2 dan itu pun namanya agak nggak jelas itu. Asanusa, Asia Raya, nggak jelas lah itu perusahaannya. Ya. Tapi kalau teman-teman yang udah kenal sama BNI gitu ya, BNP Paribas gitu, BNI Asset Management, Aurora dan lain-lain itu di bawahnya tuh akan kelihatan. Asmore juga lumayan bagus. Paling gampang lihat 1 tahunnya ya. Selain yang tadi Asanusa sama Asia Raya ini, itu pasti ada sesuatu yang aneh tuh. Aberdeen contohnya 5%, memberikan return 5%. Net ya teman-teman ya, sekali lagi ini bukan 5,7 ini net, bukan kemudian dipotong 20% lagi. Deposito masih dipotong lagi. Aurora ya itu juga sama, 3%, ini masih kecil juga. Afris, teman-teman juga tahu dia ada asuransi juga ya, Afris ya, itu 6% malah. Gitu. Dan ini ada juga yang BNI Asset Management itu juga 6%. Ya, dan seterusnya itu ada yang BNP pasar uang brilian tuh masih baru diterbitkan, mungkin jadinya dia no score, masih 0% setahun. Ini barusan banget ini kayaknya diterbitkan. Ya. Jadi secara rata-rata teman-teman bisa bilang ada yang 4, 5, 6, dan ini net. Kalau saya ngambil 5 aja, 5%, saya ambil tengah aja 5% net. Kalau di gross up itu berarti ke 6%, berarti setara dengan deposito 6%, teman-teman. Nah, teman-teman kalau masuk ke deposito minta 6%, butuh uang masuk berapa ya? 100.000 dapat apa enggak? Nah, ini kenapa saya menyampaikan tidak semua itu terjangkau oleh masyarakat yang kalangan bawah. Jadi tapi teman-teman yang kalangan bawah, uang 100.000 masih bisa menikmati return sebesar 6% tadi kalau di gross ya, disetarakan dengan deposito. Jadi ini buat saya sih sebetulnya menarik sekali. Jadi ini salah satu, ini kunci buat saya, buat teman-teman yang juga sedang menghadapi pola yang sama ya dalam COVID ini ya, dalam situasi seperti ini, teman-teman juga, aduh saya bingung nih, saya harus masuk ke deposito atau saya kemana, atau tabungan ya, tabungan saya bunganya kecil banget, bahkan nggak dapat bunga sebetulnya sekarang gitu relatif ya. Tapi kalau deposito kita boleh mengatakan kita akan mendapat bunganya. Tapi daripada deposito, saya pribadi ini ya, reksadana pasar uang itu memberikan alternatif yang lebih baik sebetulnya. Saya lanjutkan dulu materinya. Nah, kita masuk kemudian tabungan buat saya udah jelas. Jadi kita mengatur, pertama kita ngatur dulu yang kita harus kebutuhan utamanya berapa gitu ya. Kemudian kita sisanya kalau kondisi kayak gini karena terus terang kita sama-sama harus memahami itu yang kebutuhan utama tadi yang dari Kakebo tadi, saya balik dulu ke sebelah sini dulu. Jadi kita masih masuk recap dulu sedikit yang soal tabungan. Jadi kembali ke tadi yang namanya tabungan, kita harus sama-sama memahami Kakebo tadi, kita benar-benar pilah dulu mana yang betul-betul yang tidak krusial harus ditepikan gitu ya. Teman-teman bisa membaginya ke dalam 4 tadi dan baru sisanya kita ngomong investasi karena kenyataannya berbeda. Warren Buffett tadi yang sampaikan investasi dulu, baru kita ngomong tabungan, baru ngomong spending itu pada saat teman-teman punya income yang masih mengalir. Tapi pada saat seperti ini, maka kita harus sama-sama melihat gitu seperti apa realitanya dan bagaimana cara kita menghadapinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ke topik kedua nih, soal investasi. Nah, ini yang kita harus bedah dulu pelan-pelan. Pada saat saya ngomong investasi, banyak sekali orang-orang yang akan mengatakan investasi itu, aduh gambling, aduh apa nih. Saya nggak akan menjawab apapun soal itu pada slide ini. Saya hanya mengatakan aja di luar sana yang orang memandang soal investor itu seperti ini nih, ya hura-hura, kemudian terus kayaknya sayang sekali ada satu orang di sini yang tidak hadir hari ini, lagi rapat gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya masih kuliah, teman kita juga pada saat dia tahu kalau saya sudah trading saham gitu, sudah kenal sama saham, itu ngomong kalau ketemu sama saya itu kayaknya duit mulu gitu ya.
Itu ya, itu yang dilihat sama dia kayak gitu tuh. Ya teman-teman mikirnya kita hura-hura, mikirnya duit aja. Terus yang kita ngelakukan nih Bang Benny nih gitu ya, kayaknya kita serius gitu kan, analisa laporan keuangan gitu. Tapi sebenarnya yang kita lakukan merenung pada saat marketnya rontok, ya Ben. Lanjut ya. Nah ini impact-nya apa? Nah teman-teman akan melihat, aduh nggak mau deh kenal sama investasi, kenapa? Apalagi saham gitu. Ini malah orang malah pusing yang ada, ya pusing 7 keliling, tinker aja sampai pejamkan mata seperti ini. Lanjut. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena sebetulnya pada saat mereka kita membahas soal investasi itu yang dipegang itu adalah kita merasa bahwa itu harus pinter gitu. Padahal kenyataannya Warren Buffett sendiri mengatakan kalau Anda punya IQ di atas 25 saja ke atas, itu Anda sudah cukup gitu ya. Yang Anda harus punya itu adalah temperamen untuk mengkontrol keterdesakan gitu ya. Yang biasanya keterdesakan atau maksudnya kalau ada istilah yang lain itu sekarang adalah FOMO, fear of missing out. Bitcoin contohnya, teman-teman mungkin nggak mau saham tapi lari ke Bitcoin, naik sampai 20.000 habis itu jeblok. Ya kan, kemudian apakah itu investasi? Ya pikir lagi baik-baik dan seterusnya. Ya jadi seringkali kita tidak menggunakan yang kita pakai untuk logika untuk IQ itu sangat sedikit, tapi kita lebih penting adalah bagaimana kita menjaga temperamen kita sendiri. Nanti akan saya tunjukkan beberapa hal. Oke, saya lanjutkan ya. Ini bisa sekelas saja saya sebutkan, ini dari Nicholas Fardy, dia hanya menunjukkan kalau menjadi investor itu banyak orang yang mengatakan pusing, saya nanti nggak mau lah invest atau apa gitu. Itu karena pikirnya itu yang dianalisa luar biasa dan harus jadi seorang profesor. Kalau emang betul seorang profesor yang akan menjadi orang kaya, ya berarti semua profesor jadi orang kaya semua. Tapi nyatanya tidak, gitu ya. Nyatanya tidak semua profesor menjadi orang kaya, gitu. Jadi buat saya jawabannya memang bukan di intelijensia, gitu. Tapi ini lebih di arah soal temperamennya masing-masing ya. Oke, selanjutkan. Nah, ini masalahnya sekarang ada di sini, masalah kita tepatnya. Dan saya pribadi pun sama. Pada saat kita bicara soal investasi apapun, Bitcoin kah, kemudian emas kah dan lain-lain, yang kita bukan harapkan, tapi yang kita bayangkan di benak kita tuh seperti ini nih. Nanam pohon, teman-teman saya yakin banyak yang sudah memahami, baca buku sana sini ya, kemudian dikatakan adalah kalau investasi itu seperti nanam pohon, nanti habis itu pohonnya tumbuh dan menghasilkan dan lain-lain. Tapi seringkali pada saat kita benar-benar pertama kali sebagai newbie, pemula, pada saat kita mengenal dunia investasi, yang kita lakukan itu adalah memang benar-benar nanam pohon, ya. Tapi habis nanam, berharap pohonnya tumbuh, lalu nggak tumbuh, pohonnya pun terbang, tercabut sampai akar-akarnya, gitu. Ya, jadi kalau kita ngomong ini yang menjadi pola pikir yang salah karena ekspektasi kita berlebihan. Saya tadinya mau ada satu slide dari sumber internet, tapi saya nggak sempat ketemu lagi tadi itu. Warren Buffett itu baru menjadi bilioner umur 56 tahun. Jadi teman-teman jangan bilioner tapi US dollar ya. Jangan membayangkan bahwa dia kalah sama si Zuckerberg gitu, sama si businessman gitu ya. Dia kalah karena memang Warren Buffett investor itu bukan kemudian menjadi kaya mendadak, bukan. Seiring dengan waktu. Nanti akan saya tunjukkan satu hal soal seiring dengan waktu. Nah ini jadi ekspektasinya yang salah kalau kemudian kita nanam terus habis itu pingin langsung kaya, nah itu melihara jin aja ya sama tuyul kalau emang kayak gitu caranya. Tapi konteksnya kan bukan seperti itu teman-teman. Bagaimana Warren Buffett melihat? Nah itu yang kita mau cek hari ini. Nah ini sebetulnya kalau ada kata-kata cool come cuan itu tagline saya, ID juga di Instagram saya juga itu, dan saya sering sekali mengadakan IG Live. Dan itu gratis ya di IG Live saya gitu, dan itu banyak materi yang bisa teman-teman dapatkan. Besok sore pun ada, jadi kalau ada yang mau lebih tahu soal saham, silakan follow di Instagram saya. Besok sore saya akan membahas di sana ya mengapa kita investasi lebih detail lagi. Tapi secara inti saja, pada saat kita mau investasi apapun, jangan ngomong saham, apapun investasi itu sebetulnya gambar ini yang harus jadi cerminan, yaitu apa? Kita mulai menanam, pohonnya kecil, pohonnya besar, makin besar, tapi pohonnya tidak terbang. Loh, bedanya apa? Kalau pohonnya terbang, itu berarti income-nya hilang. Nah, ini kelemahannya di situ. Kalau pohonnya terbang, berarti income-nya hilang. Kalau income-nya hilang, maka kemudian kita bisa mengatakan, loh, ini berarti Anda trading sebetulnya. Sama seperti pengijon. Anda tidak mau nanam durian, Anda hanya beli buah durian, begitu panen, Anda jual. Itu namanya trader. Dan itu yang seringkali orang salah kaprah itu. Kalau Anda betul-betul investasi, maka kita nanam pohon duriannya, kemudian nanti seiring berjalannya waktu,
ada buahnya. Buahnya tadi itu kalau bahasa koperasi adalah SHU, sisa hasil usaha. Kalau bahasa dalam hal ke pasar modal itu adalah dividen gitu. Jadi sebetulnya kita bisa katakan ini dividen yang kita dapat itu adalah pohonnya tidak hilang, tapi pohonnya sendiri itu betul-betul memang menghasilkan buahnya dan kita masih punya pohonnya sampai kapanpun kecuali pohon tersebut mati. Teman-teman, ini adalah pola pikir investasi yang harus dipegang apapun. Jangan hanya soal saham, jangan hanya soal lain-lain. Apapun teman-teman mendapat pilihan investasi, contoh langsung saya masuk ya, Bitcoin sekarang. Bisa nggak Bitcoin seperti ini? Tidak bisa, karena pada saat Anda pohonnya membesar, alias harganya naik, gitu ya, yang Anda lakukan apa? Supaya Anda bisa profit, Anda harus jual Bitcoin-nya. Gitu. Nggak bisa kemudian Bitcoin-nya nanti itu menghasilkan, oh ini Bitcoin, oh kamu udah pegang Bitcoin lama, kamu ada dividen deh, ada sisa hasil usaha deh, nggak bisa. Dan ini pola pikir yang salah buat saya. Sekali lagi, untuk menjadi seorang investor ya itu kata-katanya adalah kita bukan membeli dan menjual instrumen, kemudian bukan juga kita membeli sekedar tanpa kita tahu apa-apa gitu. Kita membeli bisnis, teman-teman. Investasi itu sebetulnya pada saat kita waktu masih kuliah kita ditawari buka warnet, kita ditawari buka game dan lain-lain, itu investasi karena kita berusaha kalau bisa ya warnet tetap ada, nanti kita menghasilkan dapat passive income. Jadi tujuannya adalah terakhirnya adalah passive income atau penghasilan pasif. Jadi kalau kita menggunakan katanya Warren Buffett itu harusnya kita memang beli suatu bisnis ya, membeli suatu bisnis, investasi itu sebenarnya cara pandangnya adalah membeli suatu bisnis dan setelah itu tidak kita jual gitu ya, karena kita mengharapkan passive income-nya. Emangnya nggak dijual sama sekali. Ada kalanya Warren Buffett menjual, ya itu Airlines, perusahaan Airlines yang kemarin ini Sabtu kemarin Warren Buffett mengatakan dia menjual semua saham airlines-nya dia jual. Kenapa? Karena virus corona ini akan menunjukkan belum ada tanda-tandanya, jadi akan menunjukkan laporan keuangan yang masih jelek sampai ke depannya. Nah, ini kenapa Warren Buffett memilih untuk menjual. Tetapi selama itu masih menghasilkan, nah sekali lagi, ini kalimat utamanya, Anda investasi untuk menghasilkan. Otomatis berarti Anda membeli suatu perusahaan yang masih menghasilkan juga, dan Anda pegang untuk mendapatkan, Anda beli bisnisnya, dan Anda untuk mendapatkan penghasilan pasifnya, alias passive income-nya. Ya, mudah-mudahan itu benar-benar buka mata buat teman-teman. Perbedaan antara trading sama investing benar-benar berbeda. Pak, saya nggak mau, Yan, kalau soal invest aku properti aja deh. Nah, gitu ya. Mari kita lihat. Kalau properti, data ini adalah data dari bi.go.id. Silakan dicek sendiri. Datanya terakhir sampai tahun 2019. Saya nggak dapat data yang paling akhir sampai Maret. Saya yakin lebih rontok lagi. Alasannya kenapa? Mall tutup, uang sewa juga, apalagi uang sewa. Nggak ada yang mau sewa deh. Ya. Sementara ini masih tutup-tutup terus lah. Sampai kapan? Who knows? Nggak ada yang tahu juga. Lanjut. Di sini, ini data pertumbuhan, jadi kalau saya ngomongnya ngecap doang, nggak pakai data, teman-teman boleh tuduh lah, gitu ya, lagu dangdut, tuduhlah aku. Tapi kalau emang saya pakai data, kenapa teman-teman nggak lihat sendiri? Data dari sini adalah pertumbuhan properti komersial, ya itu properti komersial, itu sebetulnya masih minus gitu ya, demand-nya juga boleh dibilang di sini. Ini kenapa kok masih minus kalau mau lihat lagi lebih dalam lagi, karena demand sama supply-nya properti itu luar biasa banyaknya dibandingkan sama demand-nya. Jadi secara inti, secara hasil akhir adalah harganya menjadi cenderung untuk turun, uang sewa pun turun. Padahal tujuan kita untuk invest di properti itu sebetulnya adalah mengharapkan dari uang sewanya. Nah, sekaligus saya ngomong soal properti. Properti mana yang menghasilkan? Properti yang menghasilkan itu bukan rumah pribadi, rumah tinggal yang kita tempati, itu bukan investasi. Itu adalah kebutuhan, teman-teman. Banyak orang yang bilang gini, saya invest kok. Di mana? Di rumah. Rumah yang mana? Nah, ini yang saya tempati ini sekarang. Loh, rumah ini. Lah, kalau rumah ini ditempati, nanti kalau dijual bagaimana? Mau disewa sama orang bagaimana? Saya tidur di mana? Nah, teman-teman bisa lihat kan? Jadi, pada saat kita bisa melihatnya kacamata lebih jernih, itu sebetulnya adalah rumah pertama itu kebutuhan, bukan investasi. Jadi kalau teman-teman juga sekarang di tengah-tengah COVID seperti ini mengatakan bahwa, oh saya mau invest di properti, saya rasa bukan waktu yang tepat. Alasannya juga untuk menyewakan rumah pun, ya itu masih butuh suatu data. Orang juga butuh datang gitu, untuk kemudian lihat rumahnya gitu. Kondisi sekarang jelas belum dimungkinkan. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk yang properti sebetulnya kalau Anda betul-betul mau invest adalah rumah kedua, bukan rumah yang Anda tinggali. Kemudian yang tanah, kalau tanah pun juga bukan tanah properti, tanah lahan, tanah real estate itu salah, itu bukan investasi. Itu Anda trading, Anda mengharap untuk beli sekarang, kemudian nanti harganya naik, itu Anda jual, itu trading, Anda bukan invest di properti. Kalau Anda benar-benar mau invest di tanah, maka Anda beli tanah yang kosong, lahan gitu ya, Anda tanamin sesuatu, menghasilkan, tanam
tanam tembakau kah, Anda tanam durian kah, tanam macam-macam lah gitu. Itu baru menghasilkan. Itu namanya menjadi passive income. Jadi bukan instrumen yang salah, tapi bukan halnya yang salah, tapi bagaimana kita menempatkannya di benak kita. Kadang-kadang kita berpikirnya semua dianggap sama, properti dianggap sama-sama bagusnya. Jawabannya enggak ya, teman-teman. Ya, jadi hanya properti, hanya lahan, properti kedua, bukan rumah tinggal, kemudian lahan yang kita sewakan atau lahan yang kita gunakan untuk berkebun, itulah yang namanya investasi. Tapi kalau hanya menunggu saja harganya naik, itu bukan investasi. Lanjut, emas. Kalau emas gimana, Yan? Nah, ini. Kalau saya ngomong emas, nggak pakai data, nanti orang ngomongnya begini. Naik terus, Yan. Tahun 1997, waktu kita juga masih kuliah, kan harga emas juga naik-naiknya gara-gara kita krisis moneter ya gitu ya. Sampai sekarang kan masih naik terus gitu ya. Iya, itu emas dalam rupiah. Tapi gold dalam US dollar ternyata tahun 97-98 itu yang ada di sini 97-98 ini nggak kemana-mana, ini malah turun gitu ya. Kemudian yang dari tahun 2011 itu pucuknya emas itu adalah 1920. Ini di sini aja 1850. Kemudian turun sampai tahun 2016 baru kemudian naik lagi dan sekarang baru kelihatan hebatnya gitu. Tapi teman-teman bisa bayangkan pada saat teman-teman beli di tahun 2011 sampai dengan sekarang itu harga malah turun. Sama deposito aja, katakan dapat 5%, dikalikan 7 tahun berarti 35% harusnya naiknya. Nah, ini bagaimana? Lah elah, turun malah. Ya, itu kalau dalam dolar, kalau dalam goldnya dan dolarnya. Tapi kalau dalam rupiahnya kayaknya naik terus, alasannya apa? Karena sebetulnya harga emas Indonesia itu adalah faktor kali kurs rupiah dikalikan harga emas dunia. Dengan rupiah yang cenderung melemah, maka nampaknya emas itu cenderung untuk naik terus. Jadi sebetulnya, dan harap diingat, Anda tidak bisa menyewakan emas. Anda hanya bisa menjual, mendapatkan profit dari emas pada saat harganya naik. Gitu. Kalau nggak naik bagaimana? Disimpan aja. Begitu disimpan, habis harganya turun, dihitung itu sama deposito, sama tabungan, jangan-jangan masih menang tabungan. Sekali lagi, emas dicoret. Itu bukan investasi sebetulnya, ya. Nah, ini berkaitan sama memegang bagaimana kita melihat suatu bisnis gitu. Nah, ini yang saya suka dari Warren Buffett. Kekayaannya dia sekitar 80-an, 85, 86 miliar US dollar ya. Jadi kalau kita sama-sama mau belajar dari dia, cara melihatnya adalah kita membeli bisnis, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman juga di era-era seperti ini, saya tidak harus ngomong saham. Misalkan teman-teman nanti ngelihat, ya kita ngomong apa adanya ya, teman-teman. Saya yakin ada yang akan merasa nggak cocok, tapi saya harus mengatakan ini. Kita sama-sama tahu harga jual masker itu kan naik ya, dan mereka yang trading masker gitu beli kemudian dijual lagi jadi brokernya masker itu kan profitnya luar biasa. Pertanyaannya adalah yang sekarang saya mau tanya ke teman-teman, kalau sekarang dia mau menawarkan, kamu invest aja di aku, masker nih, kita jualan masker, kita lagi butuh duit lagi, mau nggak kamu invest di aku aja gitu, teman-teman mau apa nggak? Silakan ya, saya kasih waktu 5 detik, tolong ketik deh, mau apa nggak ikutan invest di orang yang jualan masker, 5 detik aja. 5, 4, 3, 2, 1, ya saya tidak tahu, anggap aja sudah jawab semua atau enggak. Jawabannya adalah silakan Anda cek di Instagram dan Twitter dan lain-lain, sudah mulai tuh, ada yang mulai jual rugi maskernya gitu ya. Itu sama seperti yang dibilang tadi, kita mengharapkan harganya naik terus, tapi Anda lupa apakah nanti terus orang kebanyakan pakai masker terus gimana gitu. Ya, apakah ini juga akan masih dibutuhkan dengan harga yang ridiculous, yang konyol seperti itu, saya rasa nanti harga 150.000 itu udah konyol lah itulah. Karena sekarang orang buat masker udah makin cepat gitu ya. Nanti jangan-jangan harganya udah turun lagi ke normal lagi. Ya, itu pun akhirnya rugi juga. Ya, namanya juga investasi. Salah, teman-teman. Nah, ini kenapa slide saya yang paling penting buat investasi itu ada di sini. Jadi pada saat kita investasi yang tepat, itu kita membeli suatu perusahaan yang outstanding, yang luar biasa perusahaannya, dengan manajemen yang luar biasa. Kalau kombinasinya tidak ada, lupakan. Sekali lagi saya ngomong lupakan. Bukan investasi. Ya, nanti kalau kita ngomong saham-saham gitu ya, ada saham yang naik turunnya gila-gilaan. Lihat dulu, bisnisnya outstanding luar biasa apa enggak? Manajemennya luar biasa apa enggak? Kalau manajemennya biasa di luar, ya susah gitu ya. Kalau bisnisnya juga nggak ada luar-luarnya, apalagi biasa aja, ya susah juga. Jadi kalau kita mau ngomong, benar-benar teman-teman harus memadukan dua ini. Kita beli bisnis, holding period-nya, jangka pegangnya itu adalah forever. Kalau emang masih bagus, kok forever itu artinya apa? Kalau emang bisnisnya masih bagus, jangan dijual. Gitu. Jadi kalau teman-teman juga punya suatu, contoh gini maksudnya, ini ada beberapa orang di sini
ada bisnis gitu ya, misalkan nanti Archipelago sendiri ada buka share gitu, kemudian saya mau invest di Archipelago gitu, selama pertumbuhan labanya Archipelago ini masih bagus gitu, maka saya akan bilang, oh ya lanjutin aja Mbak Astrid, kita lanjutin aja gitu. Terus habis itu ada muncul Bang Benny mungkin, Yan aku juga mau, kemarin aku belum beli Yan, boleh dong punyamu dijual ke aku gitu. Kalau saya sebagai investor, saya akan bilang gini, enggak deh, nanti dulu deh gitu. Kecuali Benny gila-gilaan nawarnya ya Bang Ben gitu. Tapi kalau untuk saat ini saya akan mengatakan oh, ini masih bagus kok, pertumbuhannya masih ada, labanya masih ada, kasih dividen juga, kenapa saya harus jual? Sekali lagi, kalau kita benar-benar investasi, maka kita berani mengatakan yang kita beli itu suatu bisnis yang bagus, dan kita berani untuk mengatakan kita siap tidak jual, bahkan untuk jangka yang forever, jangkanya jangka panjang. Sekilas cerita sedikit soal Warren Buffett, cara dia memilih saham itu adalah apapun yang dilakukan sama Amerika, dia harus profit. Profit tanda kutip bukan berarti kemudian kita mata duitan, bukan. Tapi artinya perusahaan tersebut harus ada. Paling gampang adalah rel kereta api. Dia punya namanya BNSF ya, Burlington Nottingham rel kereta api, bukan KAI, tapi rel kereta api. Pengiriman barang tetap harus menggunakan rel, tidak bisa kalau Amazon kan ada yang pakai drone, tapi drone sendiri itu kalau kita sama-sama tahu paling muat berapa kilo sih, 5 kilo maksimal. Kalau mau tontonan tetap jumlahnya tontonan pasti harus menggunakan rel kereta api. Dan dia beli rel kereta apinya itu. Artinya kalau memang masih bertumbuh, Amerika masih bertumbuh, virus selesai, maka relnya akan dipakai lagi sama orang dan dia mendapatkan hasil dari sana. Nah, sekilas saja ya, saya tidak akan detail soal ini. Kita kalau mau ikut kelas, nanti ada yang lebih detail lagi, nanti atau mungkin kita adakan yang untuk detail lagi soal laporan keuangan, cuma sekilas saja. Bagaimana sih kemudian kita melihat, ini salah satu favorit saya adalah BRI, teman-teman. Biar teman-teman ngelihat aja sedikit, sekilas saja. Ya. Pada saat kita memilih suatu saham tadi, saya sudah menekankan bahwa kita harus cari yang the best, outstanding kinerjanya gitu. Nah ini kalau teman-teman lihat laporan keuangan, dan saya nggak mau menghabiskan space-nya otaknya teman-teman untuk lihat di sini terlalu detail, boleh pakai handphone, boleh di zoom out, zoom in. Ya, ini yang paling penting adalah bagian bawah, earning per share-nya itu. Ini adalah laporan keuangan tuh dari kanan ke kiri membacanya. Jadi kiri paling baru, kanan itu yang paling lama. Dan yang kalau teman-teman bisa lihat, ini dari kanan ke kiri itu relatif naik terus, cuma satu kali saja. Ini 237, 240, ini laba per lembar sahamnya ya, 241, 253, 262, 264, 262, turunnya cuma di sini aja. 267, 278. Ini BRI ini labanya terus bertumbuh terus. Ya, ini labanya terus bertumbuh terus. Ya, nanti teman-teman yang sesi tanya jawab nanti kalau memang ada yang mau dibahas, ya silakan. Ini supaya kita benar-benar poinnya sampai semua. Ya. Lanjut, tadi saya mengatakan, loh kalau invest kan kalau invest berarti kalau tadi nunjukin labanya, apa hubungannya sama harga sahamnya? Pada saat labanya meningkat, maka ada dividen yang akan dibayarkan juga. Sebagian dari labanya itu akan dibagikan sebagai SHU, sisa hasil usaha. Atau bahasa sahamnya adalah dividen. Dan ini saya tunjukkan ke teman-teman, setiap dari tahun 2003 sampai tahun 2015, nanti saya kasih tahu 2019-nya, ini dividen yang diberikan itu boleh dilihat sendiri ya, rata-rata tuh berapa persen dibandingkan harga sahamnya, 9%, 11%, 6% gini. Dan selama dia labanya masih bertumbuh, maka makin tinggi juga dividen yang diberikan. Dan ini pun yang harga close-nya ini artinya harga pengembangan harga sahamnya. Ini jangan kaget ada yang 12.000 kemudian menjadi 3.000. Ini stock split teman-teman. Ini artinya satu lembar dibagi menjadi 5 lembar. Ini teknis banget, tapi intinya Anda tidak rugi karena ini sebetulnya adalah pembagian nilai saham saja, ya. Nggak usah khawatir. Yang dilihat adalah dividen yield-nya ini. Ini yang teman-teman dapat, gitu, ya. Oh, nanti ada yang bilang gini, loh Yan, ini dapatnya kan 3% ini kan nggak, kalau bahasa Surabaya nggak sombut kan, nggak sombut ini cuma dapat mendingan taruh deposito aja kan gitu. Jawabannya tidak, teman-teman, karena memang ini pada saat itu harga sahamnya tentu saja ini lagi terbang. Teman-teman bisa lihat, dari 800 terbang ke 6.400 itu. Tuh, naiknya 8 kali lipat. Sama seperti properti, pada saat teman-teman membeli rumah yang harganya 5 miliar, bisa disewakannya cuma 100 juta. Ya paling gampang, saya ganti aja contohnya, 1 miliar, biar gampang itu hitungannya. Kalau teman-teman membeli rumah 1 miliar, disewakannya 50 juta, maka teman-teman mendapatkan hasilnya itu adalah 5%. Tapi kalau teman-teman itu membeli rumahnya tadi, rumah yang sama, teman-teman membayarnya di harga 2 miliar, maka teman-teman cuma mendapatkan hasil 2,5%.
Jadi itulah kenapa namanya investor, sama seperti Warren Buffett, ini penting konklusi hari ini, termasuk untuk konklusi hari ini. Kenapa investor itu penting untuk menganalisa soal dividen ini? Karena disinilah sebetulnya kondisi yang tepat untuk kita beli pada saat harganya itu lagi murah, which is ya sekarang-sekarang ini. Jadi saya ngajak teman-teman yang sudah bareng sama kita, ya, ini di sini ada beberapa, di sini ya, ini ada Teddy, ya, kemudian ada Tony, ada Hotland, ada Danu, gitu. Ini sama-sama yang kita juga untuk ada teman-teman tadi yang dari forum ya, ada Fernando, kemudian ada yang lain tuh bisa sama-sama bisa melihat. Inilah yang kita benar-benar memang melihatnya tuh namanya investasi seperti ini. Nah, ini sekarang langsung ke slide saya. Pucuknya ya. Oke, sebelum pucuk nih, satu sebelum pucuk. Ini adalah BRI setiap kali krisis. Setiap kali krisis, boleh dibilang orang-orang pada takut, pada takut, pada takut. Kenyataannya pada saat dia setelah krisisnya selesai, BRI itu tumbuhnya selalu lebih tinggi daripada puncaknya. Lebih tinggi turun, 2 tahun kemudian lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Kenapa? Jawabannya cuma kembali ke sini. Saham yang bagus, perusahaan yang bagus, teman-teman, itu pasti dikejar oleh banyak orang. Sekali lagi ya, saya ulangi. Perusahaan yang bagus itu pasti dikejar banyak orang. Nggak beda sama kalau Anda kenalan sama cewek, cewek cantik pasti dikejar banyak orang. Simpel aja ya. Kecuali cowoknya nggak ngejar cewek, yang nggak tahu lagi. Lanjut. Yang di sini. Tapi pada saat harganya turun, nah ini slide terakhir saya, pada saat harganya turun, seringkali kita malah ketakutan. Nanti turun lagi bagaimana? Nah, kalau kita dikasih tawaran rumah, Anda tidak takut untuk beli pada saat harganya turun. Tetapi kenapa pada saat ada harga saham, sahamnya bagus, mohon jangan dicoret-coret ya, Bapak Ibu. Teman-teman, mohon jangan dicoret-coret, boleh dimatikan ininya, annotate-nya. Ya. Pada saat sahamnya bagus, ya, teman-teman bisa benar-benar memahami pada saat kita dapat rumah yang bagus, pada saat dibanting harganya murah, karena teman-teman kebanyakan dari Surabaya, ya saya nggak ngomong aja, berarti Kertajaya, kemudian di Darmo Permai, kemudian di Pakuwon City, Pakuwon Barat ya, Pakuwon apa namanya, Supermall, area Supermall, saya jadi sampai lupa, daerah saya sendiri lupa sampai, ya udah lama nggak di Surabaya. Itu Gra Family, Citraland, dan lain-lain. Itu kalau harganya turun, teman-teman ketakutan nggak? Gitu loh maksud saya, ya kan? Melihatnya tuh seperti itu. Padahal membeli rumah itu tidak secepat kita membeli saham. Pada saat kita mau jual pun tidak secepat juga. Jadi kalau buat saya pribadi, dan kebetulan saya juga trader properti tahun 2011 sampai tahun 2013, jadi saya tahu persis gitu. Daripada properti jauh lebih nyaman untuk kita ke saham. Sebenarnya cara berpikirnya seperti tadi. Jadi di tengah-tengah kondisi COVID yang seperti ini, ya kita sama-sama tahu sekarang lagi bermasalah, lagi macam-macam gitu. Ini ada dua buat saya hal yang bisa kita benar-benar kita ambil dari sini. Oh ya, sebelum saya lupa, Warren Buffett. Kenapa Warren Buffett itu saya boleh dong tadi ada pretestnya tapi anyway ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengisi tadi ada pretestnya. Warren Buffett naruh uangnya berapa sih? Teman-teman, namanya financial planner ya, penutup dari saya yang sebelum macam-macam adalah financial planner itu selalu mengatakan ya kita harus punya emas, kita harus punya investasi properti, kita harus punya apa-apa gitu. Tapi ada nggak? Tolong sebutkan ke saya satu financial planner yang menempati top Forbes lah. Mau itu Forbes 1000, mau Forbes 500, mau Forbes 2000. Kasih tahu ke saya deh, ada nggak financial planner yang menempati urutannya adalah dia di top orang kaya? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak memahami cara berpikirnya si Warren Buffett. Warren Buffett, teman-teman, menempatkan uangnya di pasar modal, di saham itu 99.99% dari asetnya dia. Kenapa? Karena yang dia pilih, teman-teman memegang kata-kata tadi, yang dia pilih itu dia beli bisnis, bukan beli saham. Dia benar-benar menciptakan value dari apa yang dia yakini, karena dia lihat laporan keuangannya, dia lihat pertumbuhannya gitu ya. Jadi hal inilah yang buat saya, teman-teman, silakan pikir lagi baik-baik gitu. Karena buat saya kondisi seperti ini mungkin tidak akan ada lagi. Di mana kondisinya dapat harga murah seperti ini. Harap diingat pandemi ini 100 tahun sekali ya, dan tahun 1918 pun itu dalam 2 tahun sudah recover. Sudah selesai lah pandeminya. Jadi kalau teman-teman memang betul-betul punya jiwa investasi, ada dana lebih, nggak ada salahnya untuk mencoba mulai investasi ya. Penutup dari saya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab adalah kombinasi tadi. Kakebo, kita meminimalkan pengeluaran kita. Dengan kondisi sekarang ini tuh betul-betul ekstrim. Itu artinya apa? Kalau Anda benar-benar punya dananya terbatas, maka jangan omongkan soal investasi atau apapun dulu. Ini terpaksa kita ngomong kakebo dulu semuanya.
utamakan dulu yang memang kebutuhan utamanya, pasti yang seperti itu gitu ya. Kemudian kemudian kita ngomong investasi. Nah, tadi caranya utamanya bagaimana tadi? Anda punya dana berapa? Saya berani menjawab untuk teman-teman yang ini boleh ya disampaikan ke teman-teman yang memang sudah dalam kondisi yang terpuruk, artinya tuh di PHK lah gampangnya, nggak ada penghasilan tambahan lain. Maka sisa dananya ini betul-betul jangan untuk bisnis dulu, karena bisnis sekarang juga nggak gampang. Ya, kalau bisa memang uangnya tadi, ini termasuk bagaimana menabungnya tadi, harus dimasukkan ke instrumen yang lebih aman. Kalau buat saya, untuk yang benar-benar tidak ada penghasilan lagi, maka pilihannya adalah tabungan, adalah untuk yang keseharian, dan setelah itu adalah jangan masuk ke deposito, tapi ke pasar uang. Karena pasar uang tadi sebetulnya memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan deposito dengan relatif mudah untuk pencairannya. Ya. Silakan Anda buka di infovesta.com, kemudian bareksa.com. Saya nggak ada preferensi apapun di situ. Silakan Anda cari sendiri beberapa yang besar, nanti bisa kita bahas lah ya, di sesi tanya jawabnya. Tapi yang jelas bukannya kita kemudian agresif juga untuk hal-hal yang lain. Kita harus mulai dengan kakebo dulu. Baru setelah itu kita ngomong, ada dana lebih, kita akan mulai dengan investasinya. Investasinya mana sekarang? Bitcoin, kemudian beli macam-macam gitu ya. Buat saya nih, kita lihat hari ini, boleh dicatat teman-teman mungkin yang masih baru ya, harga BRI per penutupan hari Rabu kemarin, bayangan saya udah bikin aja, hari Rabu kemarin itu adalah 2.600, saya lupa tepatnya, 2.610, 20 mungkin, ya kurang lebih di situ. Ya. Kita lihat besok, ya ini so far, kita lihat aja setahun lagi dari sekarang, 2.610, 2.600 deh, ya, anggaplah di situ ya. Kita lihat lagi nanti 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Teman-teman, ini kesempatan untuk mendapatkan Anda seperti Anda lihat rumah, harga dibanting Anda berani beli. Kenapa Anda mendapatkan bisnis yang betul-betul bagus? Ini bisnisnya luar biasa sampai ke pelosok BRI sendiri, dan Anda tahulah BRI kuatnya seperti apa. Ya. Ini merupakan peluang buat saya. Jadi ini tidak hanya soal menabung kacamata biasa. Ini merupakan kesempatan yang mungkin 100 tahun. Begitu, Bang Benny, dari saya. Kalau kita boleh masuk ke sesi tanya-jawab berikutnya. Terima kasih. Tempat dan waktu saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Mas Ian. Buat peserta, mohon untuk mengisi kuis yang telah di-share sama Mbak Indi. Mungkin Mbak Indi sudah nge-share ke semua peserta? Ya, sudah Mas. Sudah di grup ya. Post-testnya boleh dikirim ke saya? Sudah saya kirim Mas Ian. Sudah dikirim lewat Japri WA. Siap. Jadi post-testnya itu ada hadiahnya, nanti akan sponsor oleh Promo Sentral dan inovasi oleh Mas Dodot. Nanti 1 buah tempat handphone. Nah, yang kedua, mungkin di sini teman-teman yang mau bertanya, ada beberapa pertanyaan yang simpel aja Yan. Yang pertama kali, teman-teman yang masih baru pemula, bagaimana caranya melakukan sebuah investasi? Nah, itu mungkin perlu Mas Ian menceritakan. Investasi apa yang paling bagus masa COVID ini? Yang kedua, kenapa si Warren Buffett itu menjual 70% aset atau investasinya di pasar modal seperti itu untuk 70%. Saya nggak punya data 70%, bahkan dia cuma menjual yang untuk ini saja, yang untuk airlines-nya saja perusahaan. Langsung saya jawab ya. Kalau yang konteksnya yang kedua Warren Buffett tadi, jadi setahu saya dia tidak menjual. Kalau ada datanya 70% dia jual, silakan kasih tahu saya. Tapi yang saya tahu malah dia masih membeli 1 saham gitu di kondisi saat ini. Ya, jadi jawabannya dia tidak menjual, dia menjual habis yang ada di airlines. Jawabannya tadi adalah karena memang airlines ke depannya itu masih kurang jelas. Nah, teman-teman bisa melihat pada saat Warren Buffett juga memilih saham, dia betul-betul mempertimbangkan pilihan sahamnya apakah betul-betul bagus atau tidak, bisnisnya bagus atau tidak. Jadi kalau misalkan ditanya, saya tidak punya data 70%. Jawaban saya adalah hanya si airlines tadi. Pertanyaan tadi pertama apa? Bagaimana mulai investasi? Apa investasi terbaik gitu ya? Pertama saham atau reksadana? Pertama untuk yang kembali ke kita sama-sama ngomong case-nya tadi, bayangkan teman-teman tidak bisa membayangkan yang tadi
gajinya tadi 80 juta, terus tiba-tiba sudah nggak punya kerjaan lagi, terus tagihannya tinggi. Makanya kenapa usahakan teman-teman nanti kalau memang mendapatkan ini ya, mendapatkan anugerah, mendapat tempat kerjaan baru lagi, jangan kemudian gaya hidupnya yang naik gitu, ya. Tapi kita betul-betul melihat investasinya harusnya yang lebih besar. Karena pada saat seperti ini, kita membayar harga yang terlalu berlebihan. Ya. Jadi kalau ditanya investasi mana yang terbaik buat saya, untuk yang saya tanya balik, apakah ada stream of income lagi atau tidak? Kalau tidak ada, sekali lagi kalau tidak ada stream of income, jawaban saya mau tidak mau bertahan dulu dengan cara masuk ke reksadana pasar uang. Yang bertanya tadi, silakan buka, Mas atau Mbak tadi yang bertanya tadi, silakan buka di bareksa.com atau infovesta.com, kemudian cari reksadana pasar uang. Nanti kalau mau dibahas lebih lanjut, silakan gitu ya. Jadi untuk saya tadi pilihannya, jadi kalau buat saya tabungan itu sebetulnya bukan investasi, karena jelas bunganya pun bisa-bisa dapat 0 bahkan kemakan sama biaya adminnya. Deposito ternyata ya dulu pernah saya mengatakan bukan investasi, deposito itu ternyata investasi juga dalam pengertian ini. Bayangkan kita punya deposito bunganya 5% deh. 20 tahun kita taruh depositonya, kita mendapatkan 5% tiap tahun terus, ujung-ujungnya kita passive income. Kembali ke tadi ya, kita tetap punya uangnya 100 juta, tapi kita dapat balik modal kan, BP kan, habis itu kan kita dapat passive income. Jadi kalau mau ditanya sekarang, karena deposito kondisinya misalkan tidak ada dana lagi, tapi ada yang lebih baik daripada deposito, kenapa pasar uang? Saya lebih prefer untuk pasar uang. Buat yang masih baru, saya rasa pasar uang adalah pilihan yang lebih wise untuk saat seperti ini. Tapi buat yang punya streaming of income, maksudnya masih ada income penghasilan dan ke depan-depannya masih ada, buat saya di saham gitu. Karena kenyataannya, kalau teman-teman belum tahu, terutama yang masih baru, untuk beli satu saham BRI lot, satu lot itu cuma 2.600, berarti cuma 260.000. Ya, bukannya untuk Anda boleh buka di mana pun. Nah, ini kebetulan karena saya kerja di RHB, ya saya pakai platformnya RHB. Tapi kalau Anda sudah punya akun, belinya banyak, ya, belinya saya. Kenapa kok satu lotnya? Susah. Kenapa? Soalnya kalau belinya cuma satu lot. Tahu gitu kan belinya banyak kan? Jangan banyak kan. Ntar kecepatan kaya, Mas. Tapi reksadana bisa juga buka di bank kan, Yan? Nampaknya gangguan dari sinyal koneksinya di Yan. Sudah muncul ya? Oke. Sudah muncul kembali? Iya. Ya, jadi kalau ditanya the best-nya, sebetulnya the best investment adalah buat saya itu faith. Nggak salah, Anda nggak salah dengar. Faith, iman bagaimana bisa dianugerahi sama Tuhan. Nggak harus dari saham, nggak harus siapapun. Tapi kemudian yang kedua adalah investasi yang berikutnya adalah mindset. Ya. Terbuka dulu. Terbuka itu dengan cara Anda belajar. Banyak sekarang itu kan dengan di rumah Anda bisa investasi mindset dulu lah. Investasi mindset itu artinya Anda benar-benar pelajari semua pilihan-pilihan investasi. Dan sambil learning by doing. Anda yang buat masih takut, ya silakan aja. Anda mau beli tanah, silakan. Anda mau beli apa, silakan. Nanti kita lihat. Makanya saya minta teman-teman yang peserta hari ini untuk betul-betul mencatat harga hari ini BRI di BRI. Ya. Itu 2 pertanyaan kurang lebih ya, Ben ya. Oke. Jadi pertama adalah investasi buat saya terbaik adalah iman bagi manusia. Halo, Ya, suara ada lagi pertanyaan yang lain? Halo. Suaranya putus-putus, Yan. Ya, kenapa? Suaranya Suaranya putus-putus. Ya, Ben.
Suaranya Ya, putus-putus. halo. Koneksinya di tempat Ian mungkin, sinyalnya. Halo, Halo. yes Ben. Yo. Ya, sorry, saya pakai First Media di rumah. Ini kayaknya di tempat tinggal saya ini jaringannya memang First Media-nya terlalu banyak ya yang pakai. Jadinya saya juga nggak tahu. Kayaknya full gitu. Kalau udah jam segini itu putus-putus dia sering. Ya. Baik. Mungkin lanjut Ben. Silakan. Yang ketiga, ini ada pertanyaan. Mungkin kita lagi galau dengan pekerjaannya, jadi mau memulai dengan pekerjaan baru. Yang pertama, apakah lebih baik itu sebagai full trader atau jadi investor? Nah, ini lagi galau. Pertanyaannya, apakah dia galau tapi masih bekerja, ataukah dia galau tapi sudah nggak bekerja, kan begitu ya? Kalau dia galau tapi masih bekerja, saya boleh mengatakan mulai sebagai investor dulu, ya, karena kenyataannya tidak banyak orang betul-betul bisa tahan terhadap psikologi dari market. Nanti kalau untuk trading ada lagi lah. Ini ada beberapa teman, saya nggak tahu Stefan ada nggak Stefan ya? Stefan hadir nggak? Ya. Kalau Stefan ada di sini teman-teman yang sudah benar-benar sudah nggak kerja lagi, betul-betul dia full time trader. Itu hadir tuh dia bilang tuh. Nah itu full time trader tuh Stefan itu. Dia udah nggak kerja lagi. Tadinya sempat jadi driver Grab, ini ya dibayar dengan kasih sayang gitu. Sekarang udah disayang dengan kasih-kasihi gitu ya. Bercanda Stefan. Nah, kembali ke tadi lah. Jadi yang jawabannya adalah selalu apakah Anda masih dapat income atau tidak. Kalau memang Anda dapat income, maka silahkan Anda gunakan untuk mulai investasi. Tapi kalau Anda sudah dalam kondisi yang udah bosen, udah galau, udah apa, tapi tidak ada penghasilan lagi, saran saya jangan langsung gunakan uang Anda, karena ingat tadi kakebo tadi, benar-benar kakebo ya, itu artinya adalah kita untuk menabung dengan gaya style Jepang itu pengeluarannya seminimal mungkin gitu. Jadi dikontrol seminimal mungkin ke yang paling core untuk survival, karena kenyataannya ke depan sampai 2 tahun, orang ngomong 2 tahun ke depan masih akan begini juga. Jadi ya kita benar-benar hati-hati dulu lah ya. Tapi bukannya berarti Anda tidak bisa mulai. Saran saya untuk Anda mau jadi investor apa atau Anda kah full time trader, saya rasa satu lot aja. Bahkan saya mengatakan di sini ya, kalau Anda bisa 1 juta aja yang dipakai, dana 1 juta. Ya, dana 1 juta aja yang dipakai. Nanti coba aja Anda lihat sendiri. Kalau Anda memang sanggup dengan kenyataannya Anda bisa handle volatility-nya, artinya Anda juga tidak panikan, jadi nggak akan masalah. 1 juta aja. 1 juta, benar-benar 1 juta. Saya mengatakan teman-teman yang baru pun, saya tidak mengatakan banyak-banyak ya. 1 juta itu sudah bisa beli kurang lebih ya 4 lot BRI lah. Nah, itu ada 5 lot. Oh, Aditya ada. Nih, Aditya. Ya. Itu mahasiswa tuh Aditya masih mahasiswa. Sip. Ya mudah-mudahan terjawab tadi yang bertanya ya. Jadi kalau galau, mulailah learning by doing, it's always the best. Lanjut Ben, ada lagi? Terus selanjutnya untuk pertanyaannya Ian. Kalau misalnya dia investasi, ternyata investasinya rugi saat ini. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia cut loss, rugi, tapi dia akan membeli lagi ke yang baru, investasi baru, atau dia membiarkan investasi itu sehingga dia menjadi bangkrut, atau dia minta tolong kepada saudara yang lain, atau bagaimana? Idealnya. Ya. Kalau minta tolong untuk yang tepat, ya minta tolongnya sama Bang Benny lah, gitu ya. Kalau kita ngomong soal investasi, teman-teman kembali ke tadi, benar-benar pegang kata-kata ini. Silahkan Anda benar-benar meresapi kalimat ini. Anda membeli pada saat investasi itu Anda membeli aset suatu perusahaan. Jangan Anda menganggap Anda itu beli saham, beli yang nggak jelas.
itu ada tulisan apa dibeli. No, Anda salah besar. Teman-teman percayalah, pada saat saya sudah ngajar 5.000 orang lebih, dan di sini pun ada teman-teman juga yang dulu juga pernah ikutan sama saya dulu ya, yang kita trading forex, kita bukan investasi. Turun itu harus menggunakan dana yang betul-betul idle dan lebih tinggi. Tapi kalau Anda investasi, tugas kita tuh cuma mencari saham-saham yang bagus. Saya mudah-mudahan nggak berat nih. Kembali ke slide yang saya akan berhenti di slide yang ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa ngelihat, mudah-mudahan tidak berat ya di sini. Ini silakan Anda screen capture, silakan Anda benar-benar diresapi dalam benak masing-masing gitu. Karena membahas soal investasi, saya udah nggak ada jawaban lain dan tidak bukan adalah ini. Si Warren Buffett ini, petuah yang satu ini udah nggak ada yang bisa ngalahkan. Kita benar-benar beli bisnis. Pertanyaan saya gini, pada saat investasi Anda beli saham tadi misalkan atau apapun, lagi turun, apapun ya, saya nggak mau hanya saham, properti harga turun. Jangan salah loh, properti turun loh harganya, bukannya naik. Ya, properti harganya turun, bukannya naik. Silakan dicek di bi.co.id, turun harga properti. Pada saat turun, Anda kan akan berkata gini, aduh, saya nggak mau jual deh. Kok kalau nggak saya jual, nanti saya dapat uang sewa. Nah, sama, teman-teman. Pada saat teman-teman membeli suatu saham, dan sahamnya tersebut masih menghasilkan laba, bisnisnya outstanding, manajemennya outstanding, maka pegang aja, nanti teman-teman akan mendapat dividen. Nah, tadi saya punya janji, BRI kasih dividen tahun 2019 alias dibayar tahun ini berapa? Yang dia kasih tahun ini itu adalah 168. Teman-teman, dengan harga BRI sekarang 2.600, saya terus paribus ya, misalkan yang besoknya ini, tahun depannya juga dia membagikan, biar gampang lah, harga sekarang ada 2.500, yang dia bagikan adalah 100, maka teman-teman mendapatkan 4% dividen. Saya ulangi lagi, 4% dividen. Gitu. Ah, bagusan properti dong. Jangan salah dulu, properti itu lebih kecil. Di BSD itu rumah di harga 3 miliar ya, uang sewanya itu cuma 60 juta, itu berarti adalah 2%. Masih harus dikurangi lagi sama ongkos ke agen penyewa ya, agen penyewa yang cari orang penyewanya. Kemudian masih harus bayar lagi pajak, masih harus lagi kalau habis disewa diperbaiki lagi, kena macam-macam. Tidak sementara untuk di saham, teman-teman dapat SHU tadi, sisa hasil usaha tadi, itu betul-betul teman-teman dapatnya sudah net dikurangi pajak aja 10%. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan tadi, sekaligus saya recap, bahwa kalau Anda pegangnya tuh betul-betul saham yang bagus, tenang aja malah. Anda berani pegang properti tenang, kenapa Anda khawatir beli saham yang bagus tenang? Ya. Oke, sebelum saya tunjukkan satu hal lagi yang di sini, teman-teman, silakan dicek di sini ya. Ini buat yang masih baru pun, buat saya ini powerful sekali, karena tidak ada yang bisa menjawab ini. Silakan, tadi karena ada yang bertanya ketakut-takut. Ini teman-teman, ini BRI dari sejak IPO 10 November tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 ini. Saya tunjukkan apa adanya aja, lagi turun pun. Coba teman-teman lihat itu. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi tertingginya adalah di tahun 2020 itu kurang lebih 4.400%, naiknya 4.400% dalam tempo 17 tahun terakhir. Apakah Bitcoin? Ya kalau Bitcoin karena ada yang ngomong mulainya dari nol, ya jelas saja naiknya gila-gilaan. Tapi sekarang yang beli 20.000 gimana? Dan seterusnya ya. Apakah investasi yang lain juga menghasilkan 44 kali lipat? Gitu. Dan ini yang kenapa saya mengatakannya, pada saat Anda punya saham yang luar biasa bagusnya, maka tugas Anda berikutnya tuh ala mak-mak. Beli aja nanti, pada saat turun beli aja. Dan itu Anda bisa lihat, setiap kali krisis, di sini tahun 2008 krisis, di sini tahun 2013, di sini tahun 2015, gitu ya, ini 2015, di sini ini tahun 2018, itu naik lebih tinggi lagi. Teman-teman tahu nggak kenapa alasannya naik lebih tinggi? Karena sebetulnya setiap kali krisis, pemerintah itu cetak duit. Pada saat cetak duit, kita tahu sama-sama hukum ekonomi, suplai uang bertambah, demand-nya tetap, demand barang tetap, suplai barang juga tetap, tapi suplai uangnya bertambah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga barang. Itu inflasi. Teman-teman, buat saya, investasi itu riding on inflation. Jadi pada saat kita melihat ada inflasi, di situ kemudian harga jual dan harga lain-lain naik, maka pada saat itulah kita bisa mengatakan kalau kita tetap
tabung aja gitu ya, deposito aja. Bahkan pasar uang sekalipun itu sebetulnya akan kalah dibandingkan dengan inflasi itu sendiri. Sementara kalau teman-teman pegangnya saham, ini naiknya 44 kali lipat dalam tempo 17 tahun. Tapi yang terakhir bukan 44, 2.500 doang. Iya, lagi jatuh. Terus teman-teman mungkin takut. Nanti balik lagi apa enggak? Nah, saya tanya sekarang. Masih tinggal di Indonesia? Masih. Masih lihat banyak UMKM? Masih. Pinjemnya ke siapa? Ke BRI. Nanti kalau pemerintah kasih kredit usaha rakyat gitu ya, lewat mana? BRI. Terus gimana ya? Nanti pada saat sekali lagi kenapa saya mengatakan setahun lagi dari sekarang, 2 tahun lagi dari sekarang, kita sama-sama lihat harga BRI di berapa. Ya, jadi kalau misalkan Anda belinya adalah saham-saham yang nggak jelas, saya nggak berani untuk mengatakan seperti BRI ini. Tapi kalau Anda sahamnya jelas, pikir lagi baik-baik. Bapak moderator kita sudah tersenyum-senyum. Mungkin habis ini besok dia mau gadekan rumahnya. Silakan Ben, lanjut. Karena saya tidak mau. Contohnya BRI. BRI mata terpejam aja, Yan. You proof, Yan. Siapa itu yang ngomong? Jadi, Ya kan? 10 tahun ngaudit BRI. Lah itu ya. Udah. Nah, silakan teman-teman yang di forum, silakan. Itu naik karena perubahan akuntansi IFRS, catat itu. Ya. Nah, Kemarin pun ada yang mengatakan turunnya, ya. Tapi ini buat saya terima kasih tadi tambahannya, Mas Bro, gitu. Tapi kalau memang kalau memang sudah tahu sendiri seperti apa, ya kenapa tidak berani beli kan, gitu kan? Nah ini teman-teman. Tapi Bro Ian, yes. Tapi kalau saya analisis kalau masalah bank ya. Nah ini kok moderator kok ikutan ngomongnya piye iki? Masalah bank, apanya koreksi, bukan BRI yang baik, koreksi aja. Iya, monggo. Bukan BRI yang terbaik untuk pembagian dividen. Iya. Nah, untuk pembagian silakan, dividen, saya pikir yang terbaik itu hanya Bank Jawa Timur. Oh, kalau Bank Jawa Timur, ya, saya tidak dari segi persentasenya, iya. Nah, ini teman-teman boleh berkaca dari sini. Terima kasih, Ben, tambahannya ya. Jadi kalau teman-teman para yang masih baru dan kemudian memang pinginnya itu adalah dari dividennya, maka pilihlah BJTM. Bank Jatim. Masalahnya harga sahamnya nggak kemana-mana, gitu. Kalau dividen ya, Jawa Timur gitu nunggu hasil maksudnya. auditnya BPK aja dulu. Nah, terus yang kedua, Ian. Siapa itu? Bang Danu, ya? Yang kedua ini, kenapa? Pertanyaan yang agak simpel sih sebenarnya. Kok yang kedua, bukan yang kelima nih ya? Yang kelima, pertanyaan yang sangat simpel sebenarnya. Apa sih keuntungan reksadana dibandingkan kalau seseorang itu main sendiri di saham? Karena sepengetahuan saya kan reksadana banyak potongannya, terutama untuk fund manager kita nggak bisa mengetahui siapa fundnya, apa yang dia beli. Nah, kira-kira apa yang perbedaannya? Atau aku harus mau main di sahamnya kah atau langsung reksadana dulu gitu? Pertama-tama, ya thank you ya Ben. Pertama-tama yang saya harus koreksi adalah istilah mainnya. Kalau kita main saham, ya wis kelar lah. Ya saya pun berani mengatakan teman-teman nasabah juga pada tahu persis. Dana saya di saham itu bukan 10%, 20% ya. Dana saya di saham udah 70% minimal dana saya itu di saham jadi aset saya. Jadi kenapa saya tidak mau main saham? Karena kalau kita main berarti kita cuma sekedar main-main aja. Tapi kalau kita benar-benar kita punya pemahaman yang benar, ini kita tahu bisnisnya seperti apa ya. Jadi itu dulu Mas atau Mbak tadi yang bertanya soal main saham. Jadi buat saya jangan pakai kata main sebisa mungkin. Karena pada saat kita main itu benar-benar uangnya, aduh cuma main doang kok gitu. Kemarin saya ngajar ada salah satu seminar saya ya, pengikutnya tuh profesional sebetulnya, tapi kemudian dia ngomongnya main gitu. Begitu saya ngomong, ya kalau kita kan cuma 10 20 lot gitu. Ya mungkin uangnya kalau diuangkan mungkin cuma sekitar 10 malah cuma 2 juta kali dia gitu. Bapak Ibu, waktu yang dikorbankan sedemikian besarnya yang ini cuma Anda punya dana 1M gitu ya, maksudnya, kemudian Anda cuma invest di sahamnya tuh karena Anda cuma main-main. Anda mau tumbuh berapa besar asetnya? Kefas ada nggak ya Kefas ya? Kefas nggak ada ya? Evelyn ada, Evelyn. Kita ada satu nasabah, dia sekarang di Amerika,
dia mendapatkan uang untuk ongkos dia di Amerika itu dari trading saham di Indonesia, ya. Jadi pada saat dia sebelum berangkat dia trading dan sekarang dia udah sambil full time trading di sana gitu loh. Ya market seperti ini pun sempat loss, pasti ada sempat loss-nya, tapi ya ada profitnya juga, masih ya jadi secara total dia masih bertumbuh dari awal pun masih ada pertumbuhan lah. Kita nggak ngomong terus kemudian marketnya jelek terus kita masih profit total naik terus juga enggak, tapi secara harian enggak juga, tapi secara total kita masih ada pertumbuhan, ya. Kembali ke tadi soal main saham tadi, dan itu saya ganti kata-katanya menjadi trading saham ataupun invest saham langsung. Jawabannya adalah tolong tadi soal mindset-nya di sini. Kemudian yang saya mau tunjukkan, nanti silakan Mas sama atau Mbak tadi yang bertanya tadi, coba buka ke infovesta sama bareksa.com, kemudian carilah reksadana saham. Anda cek reksadana saham yang ada di sana, ya. Kemudian Anda bandingkan dengan pertumbuhannya BRI ini. BRI itu 44 kali lipat, reksadana saham itu berapa? Teman-teman, coba kalau teman-teman melihat, saya tidak mau pamer CV, tapi silakan Anda cek CV saya tadi yang sudah dibacakan sedikit. Saya itu dari fund manager, dari aset manajemen ABN AMRO, dari Belanda sebetulnya. Dan saya tahu persis bagaimana fund manager memilih saham, gitu. Saya tahu persis itu. Tapi pada saat teman-teman di sini menganggapnya main-main, maka sekedar ya nggak akan berkembang juga asetnya teman-teman. Tapi pada saat teman-teman sudah mulai serius, pertanyakan ini, reksadana itu bisa bertumbuh berapa persen sih setiap tahun? Teman-teman, ya, reksadana, saya sebagai orang yang mantan di reksadana, di pengelola reksadana juga, reksadana dibandingkan sama BRI, naikannya BRI itu jauh lebih tinggi. Dengan resiko yang sama, saya ulangi lagi, dengan resiko yang sama, tapi kalau naiknya jauh lebih tinggi. Nah, silakan Anda prefer yang mana. Gitu. Ya. Jadi yang saya sampaikan di sini, kalau soal fee tadi benar sekali, Bang Benny tadi sudah menyampaikan. Kalau soal fee ya memang pemotongannya bisa lebih banyak, tapi nggak juga sih Ben, karena pemotongan fee di reksadana itu udah jelas 2% atau 2,5% gitu ya, maksimum 5%, maksimum itu maksimum sekali, tapi rata-rata 2,5% lah untuk reksadana sahamnya. Dan kalau beli di awal, teman-teman kena biaya. Kalau belinya lewat Infovesta atau lewat Bareksa, Infovesta nggak ada, Bareksa ya, lewat Bareksa bisa nol fee-nya. Cuma tetap, teman-teman ngapain mikirin fee? Pertanyaan saya juga tidak mengatakan teman-teman harus trading, tapi kalau buat saya pribadi mengatakan, buat orang yang berusaha wise, berusaha bijaksana, pasti akan mengatakan, ya udah beli reksadana aja deh, karena dia milih yang tenang, milih yang aman buat pilihannya dia, untuk mengatakan, untung kan Anda belinya reksadana kan turunnya nggak terlalu dalam kan, tapi kalau buat saya tidak. Ini banyak teman-teman nasabah juga di sini, boleh tanya teman-teman sendiri, saya tidak memilih untuk ke reksadana saham. Pasar uang, yes. Jawaban saya pasar uang, yes. Karena itu adalah pengganti deposito saya. Tapi kalau untuk ke saham, kalau untuk reksadana saham, sama saham, saya lebih baik langsung masuk ke sahamnya. Karena jelas buat saya, upset-nya, resikonya sama, upset-nya lebih tinggi. Itu poin saya, Ben. Oke. Bos, sebagai kata kunci buat teman-teman pemain semua di sini, mungkin sektor apa yang akan bagus untuk tahun COVID ini? Sektor yang bagus buat saya tiga sektor ya, 3+1 kalau saya menyebutnya. Yang pertama adalah consumer, itu jelas, karena kita di rumah pun kita pasti masih pakai produk-produk konsumsi gitu ya. Kemudian ada sektor consumer itu ada Unilever, teman-teman juga yang masih awam pun kan tahu Unilever masih krisis kayak gini pun emangnya Anda nggak mandi gitu ya. Tapi kalau Anda mandi, tentu aja kan masih pakai produknya apa? Oh, saya nggak pakai Unilever kok, saya pakainya MW, ya berarti Anda beli MW aja. Tapi kalau buat saya pribadi ya di Indonesia tentu saja Unilever. Tapi Unilever boleh dibilang ya kita harus jujur, harganya pun lagi tinggi-tingginya. Konsumer itu tetap ya, buat saya hoki beras, ya itu kemarin saya ngajakin teman-teman nasabah beli beras, beli hoki tepatnya, gitu, harga 700, kemarin udah 745, ya. Mudah-mudahan segera ke 1.000, udah untung 7%. Mana suaranya yang cuan hoki? Boleh dong sharing cuan hokinya mana? Gitu. Ya. Terus itu tadi consumer ya. Terus kemudian yang farmasi, terus farmasi buat saya ada Kalbe Farma, kemudian ada Kimia Farma, ada Indofarma. Tapi buat yang suka adrenalin pasti ya Kimia Farma sama Indofarma lebih baik gitu, lebih enak ditradingkan. Cuma saya pribadi karena saya banyak ngajak nasabah-nasabah besar,
Lebih baik saya membelinya, ngajaknya yang fokus yang bagus-bagus saja. Ya, bukan berarti saya nggak ngajakin enough sama sekali, cuma saya lebih prefer untuk hati-hati, karena memberikan rekomendasi pada saat kita benar-benar punya hati, itu berbeda pada saat kita cuma menggunakan analogi, oh ini bagus, nanti kalau terbang sekian, kalau rugi nggak diomongin. Ya, jadi buat saya yang relatif masih murah adalah hoki untuk yang kondisinya sekarang. Ada satu saham yang saya suka kombinasi dari keduanya, yaitu adalah consumer dengan kombinasi consumer dengan farmasi, ya, itu Kino sahamnya, ya, itu dia punya dua-duanya itu. Udah beli, waktu itu kita beli di 1.900, kita udah jual di 2.500, ini naik sampai 3.000, 2.800 kemarin, nanti besok atau lusa saya ngajak beli ya lagi ke Kino-nya, ya. Termasuk buat teman-teman yang di forum, itu salah satu indikasi itu. Untuk Kino, buat besok kita coba yang dilirik. Kemudian Telkom, ya, telekomunikasi. Jadi 3 tadi adalah consumer, ya, kemudian farmasi, terus kemudian Telkom, telekomunikasi, ya. Kita sama-sama tahu kondisi kayak gini, ya berarti yang masih bagus adalah telekomunikasinya. Telkom, kemudian Excel, Indosat, gitu. Dan kebetulan beberapa hari terakhir Telkom kan lagi, Excel juga, ya, lagi turun-turun, gitu. Cuma saya mengatakan harus hati-hati dengan data yang terakhir, di mana good news buat semua. Good news-nya artinya adalah kondisinya sekarang sebetulnya virus, ya, terlepas dari ini datanya valid atau tidak, tapi kenyataannya adalah virus sendiri itu sudah di level yang bahkan pemerintah luar itu sudah mau membuka lockdown-nya. Jadi kita harus sama-sama jujur melihat kenyataan, ya, kenyataan, sekali lagi kita harus sama-sama jujur. Kalau pemerintah itu berani membuka lockdown, itu artinya dia sudah tahu resikonya. Terlepas dari datanya itu benar atau tidak benar, gitu ya, akurat apa tidak akurat, itu boleh kita harus sama-sama mengatakan resikonya berarti pemerintah juga sudah mikirkan matang-matang, ya. Jadi ya saya second wave mungkin ada, saya pun tidak mau meramalkan tidak ada, tapi yang jelas kita pun pakai data aja terus. Selama memang menunjukkan perbaikan, kenapa kita denial terus? Pada saat udah di bottom marketnya denial terus juga percuma, ya. Nanti terbang kita nggak dapat apa-apa. Itu saya mengatakan, kenapa saya mengatakan ini hubungannya sama Telkom? Karena begitu udah dibuka semua, maka Telkom mungkin udah nggak menarik lagi, gitu, ya. Telkom udah nggak menarik lagi. Telekomunikasi mungkin sudah beda, tapi untuk case-nya untuk consumer sama untuk farmasi masih tetap ada cerita di sana, gitu. Ya, Ben, dan satu lagi ya buat saya 3+1-nya ya favorit saya inilah. Gitu aja sih. Dapat murah, orang pinginnya kan yang bagus-bagus. Ingat kata-kata Warren Buffett, kalau kita mau make money yang besar gitu, atau kita mendapatkan profit yang besar, harus berani pada saat orang lain tuh nggak berani. Ya, buat saya ini salah satu yang under value sekarang. Ya, gitu, Ben. Oke, dan terima kasih karena sudah jam 8, kita tutup dulu diskusi kita ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Bro Ian. Buat teman-teman, mari kita aplaus untuk Bro Ian. Semoga semakin cuan, salam cuan. Amin. Ada Mbak Indi, mungkin mohon siapa yang pemenangnya nanti diumumkan. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ke Archipelago Scholarship yang selalu mendukung semua aktivitas kita wawancara. Nanti yang diskusi yang ketiga akan ada lagi, mungkin nanti akan kita dapat di-share kapan dan jam berapa. Terus yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Promo Sentral Inovasi, Mas Dodot. Semoga semakin lancar, semakin banyak hasilnya. Cuan selalu. Amin. Nah, untuk Mbak Indri, Ya, oke. Diumumkan. Oke, untuk Kak Ian boleh gantian stop share screen dulu. Oke, siap. Oke, jadi ini saya mau mengumumkan ya untuk pemenangnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kita disponsori oleh PT Promo Sentral Inovasi Indonesia.
Nah, hadiahnya ada dual yang warna biru ini, lingkaran merah, bukan HP atau laptopnya ya. Jadi untuk pemenangnya malam ini adalah dari pendaftar pertama untuk diskusi kali ini. Nah, kebetulan ada dari adik kita, mahasiswa KMK, mahasiswa UNER, KMK Algons tahun 2018. Pemenangnya adalah Leonardo Dito dari KMK Algons 2018. Ini masih ada. Dito. Ya. Makasih, Mbak. Ini yang paling muda, peserta paling muda malam ini. Jadi harapannya Dito untuk sesi selanjutnya boleh diajak ya teman-temannya biar rame, biar kamu nggak muda sendiri. Boleh nggak? Oh, siap, banyak siap. muda yang lain. Bukan. Ya, Mbak. Menampilkan wajahnya. Oke, selamat Oh. untuk Dito. Mana Dito? Tampilkan visualnya, wajahnya. Katanya ini salah satu calon ketua KMK periode berikutnya. Wow, ini Leonardo Wah. Dito. Sudah senyum-senyum Dito. Selamat ya Dito. Ya, Selanjutnya diajak ya makasih. teman-temannya. Ya. Ini adalah ngajak teman-temannya biar lebih banyak lagi. Oke, jadi dari selanjutnya ini ada rangkaian kegiatan Archipelago Scholar dalam rangka melawan COVID-19. Jadi kita sudah ada beberapa diskusi interaktif online mulai bulan Maret, yaitu bisa dilihat yang di slide, ada tanggal 23 Maret, mulai dari topik isolasi diri dan menjaga jarak, ada topik tentang anak sakit di masa COVID harus dibawa ke dokternya kapan, terus akhir April lalu juga ada peran obat herbal, terus baru masuk ke diskusi serial ekonomi pada bulan Mei ini, diawali oleh Mas Dito pada tanggal 1 Mei kemarin tentang menyiasati keuangan. Dan hari ini ada dari Mas Ian. Selanjutnya di sesi ketiga, masih dalam serial ekonomi, itu kita ada pemateri Pak Billy Bisenda Ari Perdana pada tanggal 12 Mei nanti. Nah, harapannya yang sudah join di sini mungkin nanti bisa join lagi untuk tanggal 12, bisa japri ke saya lagi, atau bisa hubungi tim Archipelago Scholar yang lain, ada Dr. Astrid, ada Pak Philip, ada Pak Benny, dan yang lainnya lagi. Luar biasa sekali diskusi malam hari ini ramai dan harapannya untuk diskusi di sesi ketiga mendatang juga masih ramai ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan lagi dari tim Archipelago Scholar yang lain? Mungkin dari Dr. Astrid? Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman semua. Hari ini peserta mencapai 75 orang. Terima kasih. Bang Ian, terima kasih ya sesinya. Sama-sama. Informatif. Astrid. Mas Benny juga terima kasih banyak sudah memimpin diskusi ini. Mohon maaf waktunya terbatas, banyak yang pertanyaan yang belum dijawab, tapi ini berarti memang menunjukkan bahwa lihatnya teman-teman mesti ikut lagi sesi-sesi Bang Ian berikutnya di Instagram ya. Sukses semuanya, semoga aman semua pada waktu pandemi. Terima kasih. Silahkan teman-teman KMK Algons yang mau lanjut untuk cangkruan dulu di sini, temu kangen, monggo, kita masih buka mungkin sekitar 10-15 menit lagi Zoom meeting. Siap. Terima kasih semuanya. Jawab, Rek. Benny, Rek, moderator. Ya udah sambil Johanna ya, Jo. Aku jawab di sini aja, Jo. Johanna masih ada kan? Ada, masih ada, Mas. Ya, aku jawab di sini aja. Jawabannya itu reksadana pasar uang itu beda. Itu memang pasar uang itu adalah reksadana pasar uang gitu. Jadi ya definisinya memang nggak aneh di Indonesia. Money market kan bahasa Inggrisnya. Mau tidak mau kecampur sama forex. Biasanya orang berpikirnya seperti itu. Tapi jawabannya memang itu sebetulnya sama. Ya silakan aja dicari. Kalau udah punya bank, coba aja tanya ke banknya jual reksadana nggak. Nanti dibandingin dulu return-nya sama nama-namanya. Jangan pakai nama-nama yang nggak jelas. Nama-nama yang bagus-bagus juga ada kok. Ya, dia kasih reksadananya. Jangan lupa kalau beli kalau jual jangan hari Jumat. Kalau jual hari Jumat nanti nggak dapat bunga atau hasil di hari Sabtu sama Minggunya. Jadi kalau mau jual itu paling enak adalah hari Senin. Jual dalam pengertian lagi butuh ya. Itu tunggulah sampai hari Senin. Kalau emang butuhnya hari Selasa, tunggulah hari Senin. Nanti hari Selasa uangnya masuk. Jelas, Jo? Oke, thank you. Siap. Ya, jawab pertanyaannya Riniku loh. Kacau. Kenapa? Bu RT.
bagaimana buka akun di reksadana? Buka akun di reksadana gampang sebetulnya, sekarang udah banyak. Ada yang promo tuh, ada Bibit. Bibit tuh pergi promo ya. Bibit yang pakai apps itu lagi promo juga. Boleh dibilang malah dapat 50.000, masuk beli 50.000 dapat 50.000, itu langsung cuan kan, udah kan, langsung profit juga. Coba aja di situ. Ada lagi yang Bareksa juga. Aku nggak tahu sih yang Bibit masih promo apa enggak, tapi ya dicoba aja. Theo tadi ya? Teori ini tadi kan nanya kan? Iya, ini namanya. Ya. Ya, Theo, boleh coba ke sana. Ya. Wow, masih ada yang di ini. Masih ada yang di waiting room. Masih ada 3 orang yang nggak di-approve di waiting room. Nggak jelas soalnya penamaannya. Ya, mereka nunggu saham apa besok yang naik gitu. Kalau saham besok naik mah, kalau hari ini kayaknya udah, besok sih naik semua kayaknya. Besok turun, full moon. Bentar, belum lihat. Ya, besok turun pun nggak apa-apa. Kata dukunnya full moon, turun semua. Full moon. Iya. Ya udah, besok turun dulu. Asik dong, besok turun, bisa serok. Coba kalau ada komen dari teman-teman KMK yang sudah join dalam beberapa session ini. Ada teman-teman KMK seperti Dito atau yang lain. Monggo. Bisa tampilkan wajahmu di sana. Yo, Mas Dodot biasanya. Komen nih. Mas Brockman itu. Dodot kan itu. Yohanes Brockman. Iya. Udah pernah itu dia. Bung Clover. Ojo sing tua-tua lah, sing nom-nom. Iya. Nah, ini Dito, coba bicara Dito ini. Angkatan berapa gitu? Iya. Angkatan 2018, Mas. Jurusan perpajakan dari vokasi. Cocok, wes. Perpajakan. Dito, kamu Ya. digondrongin kayak Mas Dito dulu. Oni ngopo nih? Dito, pacarmu namanya siapa? Waduh. Enggak, aku Belum dapat punya, Mas. Belum. cerita dari Benny karena apa? Ini calon ketua KMK. Biasanya kalau calon ketua KMK itu dalam kondisi terkutuk. Terkutuk apa, Pak? Terkutuk gimana, Mas? Ada pacar. Ben, jelaskan, Ben. Saya mau jelaskan kabar burung. Belum jadi ketua KMK loh itu. Itu kan kamu sudah mematahkan kutukannya, sudahlah. Makanya aku mau tanya, pacarnya namanya siapa gitu loh. Punya pacar Dito, jomblo. Makasih Mbak Rini. Kabar. Udah Ibu. Teman-teman yang di ini yang bukan KMK, maaf kalau ini cangkruannya kontennya mungkin sangat kontekstual. Ini memang acaranya memang separuh ada acara cangkruannya soalnya. Iya. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari buat saya, aku pamit dulu. Jadi pertanyaan gak kon, Mas. Cuma gak bisa dibahas kan kene. Oh, kenapa? Ya bahas aja. Kenapa emang? Dibahas lah tinggal. Udah expert, aku nanya dari nol ya, apa? Gini, besok sore aku ada di Instagramnya IG Live, diajak sama Bursa Bubble Bangka Belitung untuk ini, kalau ini basic juga ya, besok basic juga. Coba aja di follow aja gitu ya. Daripada jelasin satu-satu. IG-nya, Mas. Cool Kamcuan. IG-mu Cool di private Kamcuan. harus di Oh iya, nanti aku approve, gampang lah itulah. Nanti aku approve. Cuma approve kamu aja kan gampang, masa tinggal ini susah-susah kan. Aku jadi ya. Asal namamu jangan berubah loh. Namamu berubah aku nggak tahu nanti. Sudah tuh loh, tak bilangi itu loh di situ di grup. Namaku bukan namaku. Nah itu dia, nggak tahu nanti aku. Iya, udah diri nih, bingung sih moco. Oh iya, IG-nya namanya lain lagi. Nitip traffic ya, Mas. Theo kan itu ngomong ono suara tanpa rupa, rupamu. Aku lagi makan. Ya udah besok lah. Rin, aku manggil kamu dulu Theo, sekarang Rin ya, agak aneh. Udah besok sore nanti di sana tuh jelas kalau itu juga maksudnya. Kalau ini kan konteks hari ini kan ada tabungan sama investasinya. Kalau itu nanti soal
kenapa kok saham gitu ya. Nanti ada beberapa yang lebih detail lagi ya. Sana. Sip. Besok Theo tak kandani kode namanya IG-nya itu segitu. Jakarta nggak bisa beli gitu. Gue sih gini ku loh. Pertanyaannya kok mendasar. Dia ngomong saham, beli segala macam. Tuku nang endi? Nah, kalau definisinya OJK, Theo, kalau definisinya OJK itu adalah literasi, ada inklusi. Literasi itu artinya adalah untuk kita ngomong secara umum ya. Kayak hari ini tuh aku literasi nih. Aku nggak ngomong soal apa namanya platform, maksudnya tuh lebih detail yang kayak ini apanya kelebihannya enggak. Jadi benar-benar hanya wawasan. Nah, ada yang inklusi. Inklusi itu artinya kita untuk mendapatkan nasabah, untuk kemudian ngomong soal menjual sekuritasnya bagaimana gitu loh. Nah, karena hari ini kan kita ngomongnya literasi sebetulnya kan. Jadi ya kita nggak terlalu detail. Nanti teman-teman yang nggak tertarik kan jadinya ini apa merasa wah ini jualan tok malahan gitu kan nggak enak ya. Bener-bener kita hari ini literasi lah. Buka mata beneran, nanti sama-sama lihat harga sahamnya berapa, sama-sama lihat pasar uang. Ya aku yakin jangankan saham. Ini tadi dari Dodi tadi masuk pasar uang. Padahal setahu saya pasar uang adalah market yang paling beresiko. Itu kan pasar uang itu Mas Dodi nih padahal. Itu kan pasar uang forex gitu, bukan pasar uang reksadana pasar uang, beda. Makanya kalau tidak ada data itu tidak bisa kelihatan gitu ya. Tadi saya ada yang nawarin Mas Ian. Ya, kenapa? Kamu mau beli saham Xiaomi gitu, Mas. Terus klik. Aku yo tak tawari sisan saham Xiaomi, timbangan Xiaomi sisan ae. Beni sampai ngomongnya semuanya Beni. Apa Xiaomi? Saham Xiaomi. Udahlah, makanya gini loh. Oke ya, ini sayangnya koneksi kan kurang bagus sebelumnya. Aku tuh kalau misalkan ini berani tuh buka aja. Wes Theo, aku tanya kamu Theo. Kamu nanti kalau Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, ini apa IPO, kamu bisa beli sahamnya. Ini sih yang gue pilih. Pilihannya cuma itu. Iya. Bukalapak, Traveloka wis. Gimana? Tokopedia, Gojek. Gojek kemungkinannya jadi Traveloka. Oke, yo. Jadi Tokopedia, aku udah. Sip. Pinjam sebentar ya, teman-teman ya. Saya tunjukkan satu hal. Ini buka mata beneran. Sayang orangnya juga udah kabur yang tadi mau belak-belakan gitu ya susah. Monggo, sekecaken. Diwaca Theo, pertama Theo. Bos BCA, buka-bukaan soal dampak negatif unicorn masuk bursa. Betul? Jadi kalau nggak pakai data, kita tuh nggak akan lihat sesuatu. Gitu, ya. Kalau kita di pasar modal tuh biasa bantah-bantahan aja. Gitu, ya. Dampak, ya. Sebentar. Judulnya bukan. Ah, ini ya. Sip. Unicorn masuk bursa. Oh, kok hilang lagi nih tadi. Ini wes. 4 Maret, Leo. Kita tuh jujur banyak terjebak dengan beginian, ya. Kita tidak tahu, tapi kita merasa bahwa kita sok tahu. Nah, itu susah. Mbak Yahya Setiatmaja menyuarakan kecemasannya bila startup unicorn masuk bursa. Unicorn adalah startup yang memiliki valuasi 1 miliar US dollar tapi masih rugi, ya kan? Investor yang di dalamnya akan membawa keluar dana besar. Nah, wes, this in profit. Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, Traveloka, nggak ada. Dado yang profit, dado. Ya, pilihanmu mah iku Mas. Aku yang milih BRI toh Mas. Oh iya, makanya. Kalau aku jadi kamu, makanya gini, kita mau jujur ya, kita mau belak-belakan. Orang Indonesia itu pada saat dikasih pilihan, merasa bahwa pilihan cuma itu-itu aja. Kenyataannya kita bisa tidak memilih, gitu loh maksudnya. Mau juga nggak apa-apa, kan disuruh milih. Nggak mau aku, nggak apa-apa. Tapi pada saat kita ngomong tidak mau, ya kita tidak ngomong tidak mau, ya kita ternyata memilih pun ya masih salah. Sama kok. Nanti ya, kalau kamu sudah mulai, misalkan kamu mulai tertarik sama saham gitu ya, nanti pasti banyak cerita-cerita manis itu. Oh ini aja, beli ini aja, beli itu aja.
Apakah Warren Buffett kira-kira mau beli saham karena dikasih tahu info, beli ini aja, beli itu aja? Enggak. Dia lihat laporannya betulan. Jadi teman-teman, semua tuh pakai data. Jadi kenapa saya boleh bantah-bantahan? Saya Mas Dodi nggak ada nih. Mas Dodi sama saya itu saya sudah membuktikan ucapan saya bahwa endingnya financial crisis itu, endingnya QE tahun lalu itu adalah seperti ini. Saya udah bilang itu. Kita lihat endingnya, saya bilang gitu. Ada chattingan yang sama grup KMK di Jakarta. Aku udah bilang tahun lalu. Aku udah bilang ini pelemahan daya beli itu sudah nampak di retail aslinya. Habis itu para penggede, siapa penulis buku yang terkenal itu, siapa jenengan ini, Renat Kasali ngomong toh, ngasal toh, apa? Oh ini pindah ke leisure, kenikmatan gitu. Nikmat apa nih? Daya beli itu sudah dari itu turun. QE juga udah, QE itu nggak bisa terus-menerus. Apa namanya, cetak uang atau apa itu ternyata nggak bisa terus-menerus. Dan itu terbukti kemarin. Tak screenshot nanti ya, tak kasih ya. Gitu. Udah dari tahun lalu aku udah bilang, ini tuh akan menuju ke satu titik di mana itu puncaknya. Nah, makanya aku ngomongnya kabur, kan? Nek ngomongnya nggak kabur kan enak. Jadi sekali lagi teman-teman, percayalah. Kita investasi itu, teman-teman cuma butuh satu hal. Pilihlah apapun, nggak usah ngomong saham. Sekali lagi nggak usah ngomong saham. Teman-teman mau pilih apapun, carilah yang betul-betul perusahaan itu profitable. Ya, aku diajak misalkan Benny gitu ya, punya gigi usahane bojone Benny untu gigi ya, tambal gigi dan cetak itu gigi itu memang positif menghasilkan terus-menerus. Benny ngomong ke aku, "Yan, aku ini buka saham, maksudnya nerima uang masuk." Aku invest ke Benny. Karena dia konsisten 5 tahun tumbuh terus. Kita ngomong fakta, kita ngomong beneran. Ya, tapi kalau enggak, ya Mas Dodot punya bisnis promo sentral, emang profit terus 5 tahun, butuh investasi ya di aja sekalian kan gitu. Kalau tidak, gelap kok, ono BRI kok. Ya kan? Gitu. Jadi bener-bener sekarang aku melihat tawaran peluang investasi apapun ya, Rin ya. Peluang investasi apapun, aku males. Ditawari apapun sama konco-koncoku, ambil arek iki wis gak gelem. Maksudnya aku duit hitungan dhewe lah. Gitu. Karena aku tahu persis bagaimana melihat, makanya kalau kita memang benar-benar investasi, pastikan kita susah-susah cari duitnya, kita pilihlah saham-saham yang betul-betul kita luar biasa. Emitennya artinya enggak hanya saham lah. Ya, yang betul-betul luar biasa, ya kita beli. Begitu Rini. Jadi ingat sekali lagi, kita selalu punya pilihan, bukan tidak punya pilihan. Ya wes, melok ikut iki live besok. Besok ikut aja IG-nya ya. Sip. Aku ada acara lain ya. Jadi mohon izin dulu. Silakan dilanjutkan teman-teman. Sampai jumpa di acara dan apa namanya istilahnya, gelombang yang sama. Ya. Mbak Astrid, Dr. Astrid, pamit dulu. Ben, makasih, Rin. Ciao. Sampai ketemu lagi dan lain-lain. Slide share-nya ditarik. Thank you. Ya, siap. Wih, ketok kabeh ini. Pak, awalnya aku sebelum jam 9 ya. Ini yang dari Australia juga masih ada. Mbak Mega, apa kabar? Udah jam berapa ini di sana? Hampir setengah malam. Wow, oke. Makasih ya sudah hadir. Di depan Mas Philip ya? Di depan Mas Philip, ya. Mana Mas Philip, Andre ada yang mau disiapin untuk minggu depan? Mas Dodot, makasih ya. Apa namanya? Konektor. Sama-sama. Yang dapat mahasiswa, Mas. Ya. Itu masih di sini. Dia pengen Mas Dodot. Calon ketum ya. Dia salah masuk ke sini ditakut-takutin. Ketukan ketua KMK. Dikasih
Bukan ketua KMK, tolong dicari. Ya, Benny itu salahnya Benny itu. Yo Bukan dia ketua didandani. KMK. Oh, dikompori Benny ya? Iya Benny ku ngawur yo Benny. Arek sampe keweden. Beden-bedeni wedi lho rek. Sore. Ah, Kita masih dukung, satu. kalau ada yang mau jadi ketua KMK kita dukung. Oh. Dokter Sisil apa kabar? Nah, ini ya. Halo, Dokter Sisil. Mas Iwan apa kabar? Wan, ngorok Wan. Baik. Halo, apa kabar? Ya, Ikuti. Majaya kabeh. Lho, Dito Oh, Mas ngapain Iwan pamit? bisa jadi salah satu cara mengatasi UMKM. Bingung. Nah, Rini yang ahli Rini. Surabaya kenal sama Rini, Mbak Rini. Lah iya Semua kudu event. usaha main nang Benny ku lho. Oh, betul. Ya. Iki sing Rini ngisor iki Rini Timur tah? Iya. Ada 2 Rini. HP-mu loro ta, Teo? Iki sing Rini ngisore Rini Anton tah? Enggak tahu ya. Oke. Sudah masukkan untuk sesi hari ini, Kak? Sesi hari ini bagus Mbak Astrid, saking bagusnya ya kadang-kadang bingung mau mulai dari mana. Lihatnya sih indah gitu. Bilang aja nggak ada nyalimu. Mulai kemarin dia aja nggak mau. Mas Dodo. Lu diajari Ben. Yo. Apa Ben? Kan bojoki aku tak Ben. Kamu ajari Ben. Mbak Mega ada masukan Mbak Mega? Belum ada. Tapi bagus banget hari ini. Terima kasih Astrid. Sama-sama, terima kasih sama Ian nih, kita todong aja Ian. Nah, Ian, tapi sebenarnya gini loh Mbak, kan teman-teman KMK ini sekarang sudah berada di mana-mana dan punya banyak sekali ilmu yang bisa di-share ya. Makanya ya kalau bisa share semakin bagus. Ke depan tuh sebenarnya kita kepingin kita bisa lebih connect ke mahasiswa, karena mahasiswa ini yang butuh kita apa ya? Di KMK Sesawi